Bab 101. Kehancuran Sekte Pedang Kidal. Belasan murid yang berjaga itu menjadi panik, serangan cepat yang dilancarkan oleh kedua orang di belakang Ye Chen itu membuat mereka tidak sempat melawan. Dalam waktu sekejap belasan murid jaga itu meregang nyawa akibat luka tebasan di lehernya masing-masing. Ye Chen dan yang lainnya segera bergegas masuk, membiarkan para murid jaga yang sudah tewas itu begitu saja. Mendapati ada penyusup yang datang, seribuan murid Sekte Pedang Kidal mulai berdatangan dan mengepung tamu tidak diundang itu dari segala arah. Meski mereka bisa menebak selentingan nama Ye Chen yang datang, mereka tidak takut sama sekali dan berpikir jika kekuatan gabungan sekte takkan bisa dikalahkan oleh Ye Chen. Kalian sebaiknya menyingkir, aku tidak akan membunuh kalian jika kalian masih menghargai nyawa kalian, ucap Ye Chen dengan dingin. Hahaha, dasar aneh, bagaimana kamu yang hanya bertiga bisa membunuh kami? Hahaha, apakah kamu tidak tahu jika pemimpin sekte kami baru saja menerobos? Namun hal yang tidak disangka adalah ekspresi mereka yang tertawa terbahak membuat Ye Chen mengernyitkan keningnya. Apakah para murid Sekte Pedang Kidal adalah orang-orang yang sakit? Kalian jangan gegabah, segera bunuh dia, ucap seorang tetua yang tiba-tiba datang. Setelah mendengar perintah dari tetua tersebut, para murid segera bergegas menyerang Ye Chen dan dua orang pengikutnya tanpa berpikir panjang lagi. Pedang di tangan Ye Chen pun mulai terangkat, sorot matanya dingin menatap kejam ke arah murid Sekte Pedang Kidal yang datang mendekat. Dasar bodoh, ucap Ye Chen pelan, menyesali kesempatan yang sudah ia berikan. Begitupun dengan Xie Biun dan Shen Shaxi, ia bersiap dari arah belakang Ye Chen menyambut aura pedang yang menyebar ke segala arah. Detik berikutnya tubuh Ye Chen mengambang di udara, ada jarak sekitar 3 meter antara dia dengan permukaan tanah. Saat pedang naga hitam berayun ke udara, sebuah energi pedang dihempaskan oleh Ye Chen ke segala arah, cahaya berwarna keemasan yang cukup menyilaukan mata membuat perhatian para murid Sekte Pedang Kidal sedikit teralihkan. Tanpa mereka sadari, energi pedang yang dikeluarkan Ye Chen bergerak menerobos setiap barisan murid yang sudah dalam kondisi menyerang. Namun, detik berikutnya energi pedang yang sangat kuat membelah tubuh mereka membuat darah berterbangan di udara, tubuh mereka pun hancur berserakan. Ye Chen menebaskan pedangnya sekali lagi, energi pedang yang lebih kuat melesat cepat tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ribuan murid Sekte Pedang Kidal tewas dan berubah menjadi mayat tanpa ada yang bisa menghentikannya. Xie Biun dan juga Shen Shaxi terkejut bukan main, perpaduan teknik berpedang dan juga tenaga dalam Ye Chen berada di luar imajinasi mereka. Dalam pandangan keduanya Ye Chen sudah bukan lagi manusia, dia sudah seperti dewa penghancur. Para tetua utama yang ikut menyaksikan kejadian ini terdiam sejenak dan berhenti bertindak nekat mendekati Ye Chen. Mereka yang berjumlah 7 orang itu hanya saling memandang penuh ketakutan. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Ye Chen membuat mereka yakin jika Ye Chen bukanlah lawan sepadan bagi mereka semua. Bagaimana sekarang? Tanya seorang tetua. Pemimpin sudah bangkit dengan kekuatan baru. Sebentar lagi ia akan datang membantu kita. Maka sebaiknya kita hanya perlu menahan beberapa saat saja, jawab tetua lainnya dengan serius. Kalau begitu, sebaiknya kita serang saja, ujar tetua pertama. Ya, ujar keenam tetua lainnya. Kemudian 7 orang tetua utama itu mengeluarkan pedang di tangan kirinya, dengan menekan rasa takutnya mereka segera bertindak. Tetapi Ye Chen pun tidak kalah sigap, di matanya ketujuh tetua itu seperti lalat dan tidak layak untuk diperhitungkan sama sekali. Kalian hanya mencari kematian, ucap Ye Chen dengan nada dingin. Selanjutnya Ye Chen menghilang bergerak ke depan dan menyerang dengan tebasan pedang naga hitam. Kemampuannya menguasai hukum ruang membuat dirinya bergerak menjadi semakin cepat. Tetapi pada detik berikutnya, pedang naga hitam menembus leher seorang tetua, membuat satu di antara mereka langsung mati tanpa bisa mengelak. Tetapi pemandangan seperti itu tidak berhenti sampai di situ, Ye Chen seperti berteleportasi lalu muncul tepat di depan tetua pertama. Tetua pertama terlihat kaget, wajahnya berubah pias ketika melihat sorot tatapan dingin Ye Chen. Ia berusaha mundur dan dengan cepat ingin menghindari aura Ye Chen yang mulai mengganas. Tetapi Ye Chen sudah menargetkan dengan pedangnya, upaya tetua pertama untuk memblokir serangan cepat Ye Chen terasa percuma. Di mata Ye Chen segala sesuatu yang dilakukan oleh target buruannya itu terasa sangat lambat, hanya raungan putus asa yang terdengar berikutnya. Arggh. Sesaat kemudian tubuh tetua pertama langsung terbelah menjadi 2 bagian, darah hangat muncrat hingga ke wajah beberapa orang tetua yang tersisa. 5 orang yang tersisa takut bukan kepalang, tubuh mereka bergetar sambil menyeka darah yang berceceran. Rasa dingin di sekujur tubuh mereka seperti membuat suhu lingkungan menurun dengan drastis,
bau kematian terasa dekat dengan indera penciuman mereka. Mereka yang sebelumnya sangat berkuasa kini berdiri dengan tidak stabil, hanya kepanikan yang mereka rasakan pada saat ini dan berharap ada kesempatan untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa membunuh kami. Pemimpin sekte sebentar lagi datang dan akan membuat perhitungan dengan dirimu, ucap salah seorang tetua. Kamu juga akan diberi hukuman yang kejam jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, ujar tetua lainnya. Kelima orang tetua itu berharap Ye Chen akan terpengaruh dan menghentikan aksi gilanya, mereka lalu menatap Ye Chen dengan penuh kewaspadaan. Namun apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataan, Ye Chen justru terlihat semakin kejam dengan sorot matanya yang mulai memerah. Kalian hanyalah pion yang digunakan sebagai pancingan, jadi jangan berharap lebih kepada pimpinan kalian. Setelah berkata demikian Ye Chen melepaskan energi pedang, sama seperti sebelumnya saat membunuh ribuan murid tetapi kali ini terasa lebih kuat dan lebih panas menembus tubuh kelima tetua tersebut. Syut, syut, saking cepat dan panasnya energi pedang tersebut membuat kelimanya tidak merasakan sakit sama sekali, hingga kematian menjemput mereka tidak ada yang tahu bagaimana tubuh mereka terpotong dan jatuh ke tanah satu persatu bersama kesombongan yang melekat pada diri mereka. Pemandangan ini lagi-lagi membuat Xie Biun dan Shen Shaxi takjub, mereka berdua mendapat pemahaman baru jika teknik berpedang merupakan teknik membunuh yang paling praktis dan sadis. Sebenarnya Ye Chen sudah memberikan mereka kesempatan sejak awal, namun kesombongan mereka membawa mereka pada kematian yang mengerikan. Hahaha luar biasa, naiklah. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras seperti guntur, mengejutkan Xie Biun dan juga Shen Shaxi yang semula berpikiran jika pertarungan telah usai. Bab 102. Mengagumi musuh. Ini mengejutkan. Ada kekuatan lain yang tersembunyi di Sekte Pedang Kidal, gumam Shen Shaxi dengan cemas. Kalian berdua segera bereskan tempat ini, setelah itu pergi sejauh-jauhnya dan hubungi pemimpin pasukan keamanan kekaisaran, ucap Ye Chen dengan serius. Baik Tuan Muda, ucap Shen Shaxi dengan hormat, ia pun bergegas pergi bersama Xie Biun. Seperti biasa mereka berdua menjarah dan mengumpulkan sumber daya untuk dipergunakan keperluan lain. Apalagi Ye Chen mengatakan hal seperti ini dengan serius seolah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan sumber daya. Berdiri di udara kini Ye Chen sudah bertatapan muka dengan seorang lelaki tua, pakaiannya tampak compang camping dengan pedang berwarna hitam di tangan kirinya. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa membunuh muridku, tunjukkan keahlianmu, suara pria tua itu tidak keras, tetapi bagi orang yang mendengarnya di bawah itu seperti guntur yang menggema, berdengung di udara. Aku Ye Chen, orang yang mengalahkan muridmu. Begitu juga hari ini, aku akan membunuhmu seperti orang-orang di Sekte Pedang Kidal. Ye Chen melangkah maju dan menatap Seng Li Hao dengan serius. Lawannya kali ini sangat kuat, ada aura aneh di dalam diri Seng Li Hao yang sepertinya tidak lazim. Ia juga orang pertama setelah melawan Kai Chenlong yang dapat menggetarkan persepsi indera spiritualnya. Sebagai kultivator pedang, Ye Chen tidak boleh mundur. Apapun caranya ia harus melawan, jika tidak maka jiwa pedang yang sudah terbentuk akan hancur. Seng Li Hao menatap Ye Chen penuh kebencian, setelah kekuatannya meningkat pesat ia merasakan jika Ye Chen masih berada di setengah langkah alam penyucian. Masih sedikit berada di bawahnya, namun perbedaan ini saja sudah membuat Seng Li Hao merasa unggul dari lawannya. Pada saat berikutnya Ye Chen tidak membuang waktu, ia menarik pedangnya dan bersiap menyerang ke arah Seng Li Hao. Ia tidak ragu mengerahkan 50% energi pedangnya dan menyalurkan ke dalam pedang naga hitam. Seberkas cahaya terang berwarna keemasan menyala dari pedang tersebut, membuat langit seperti akan robek dan udara terpotong. Syut! Tidak ada kejutan berlebih di mata Seng Li Hao, meski ia sedikit terkesan dengan kemampuan lawannya ia tetap membuat gerakan dengan pedang kidalnya. Lumayan. Sambil berkata demikian dua buah benda logam berbenturan, namun hal yang mengejutkan adalah cahaya pedang Ye Chen tiba-tiba padam seperti tertelan sebuah gelombang kehampaan. Hah! Ye Chen menahan napas dengan tatapan heran. Ia merasakan jika lelaki tua di depannya sangat tangguh dan berada pada level di atasnya, meski Ye Chen sudah memperkirakan namun ia tidak mengira jika lawannya akan sekuat itu. Kamu memang kuat, bakatmu juga kuakui melebihi muridku. Tapi sayangnya kau masih memiliki rasa kasihan dalam teknik yang kau gunakan, ucap Seng Li Hao memberikan komentar. Setelah berkomentar Seng Li Hao mengangkat pedang dengan tangan kirinya, sebuah cahaya pedang dengan kekuatan mengerikan melesat ke arah Ye Chen. Menyadari pihak lawan sedang melakukan serangan, Ye Chen segera berteleportasi menggunakan jurus bayangan hitam andalannya. Namun di bawah tekanan energi pedang yang menyerupai semburan gunung Merapi itu ia merasa seperti kultivator biasa yang hendak melarikan diri. Konyol, ucap Seng Li Hao mencela.
Namun Ye Chen terus berusaha keras, ia mengangkat pedangnya dan menyalurkan energi ki-nya hingga ke tingkat maksimal. Sebuah tebasan pedang pun melesat menyambut serangan dahsyat Zheng Lihao. Bumim, tubuh Ye Chen bergetar hebat, ledakan energi tersebut membuatnya merasa tercabik-cabik hingga terpental beberapa puluh meter di udara. Sementara itu, akibat benturan dua kekuatan besar tersebut membuat wilayah pegunungan di bawahnya menjadi rusak parah. Untungnya lokasi pertempuran berada di atas ketinggian, jika tidak maka kerusakan parah akan menghancurkan sepertiga kota Guangzhou hanya dalam sekali benturan. Zheng Lihao pun cukup terkejut dengan kemampuan Ye Chen, padahal kekuatannya barusan cukup kuat untuk seorang kultivator yang baru saja menerobos ke ranah alam penyucian. Oh, tidak kusangka kau memang cukup kuat, ucap Zheng Lihao yang mulai mengubah persepsinya. Ye Chen yang sudah kembali pada posisinya segera melompat dan melaju di udara, tanpa ragu ia kembali melakukan serangkaian tebasan secara beruntun. Sriting, sriting, sriting. Gerakan Ye Chen semakin cepat, tiap tebasan pedangnya ia pasukan dengan keterampilan menguasai hukum ruang. Hal ini menambah kecepatannya meski ada kelemahan pada daya gedor kekuatannya. 1. Benturan demi benturan energi pedang terus bergema di sepanjang pertarungan, dalam waktu singkat suara seperti meriam terus bergema di langit kota Guangzhou. Bisa dikatakan peristiwa kemarin sore saat di markas kelompok Si Gua masih kalah jauh dengan pancaran gelombang suara yang menggetarkan ini, para praktisi bela diri hingga ahli dari pasukan Mingling benar-benar terkesima. Bahkan Fang Yuan dan Ye Qiu segera bergegas ke Sekte Pedang Kidal untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di arena pertarungan tubuh Ye Chen terus bergerak aktif memborbardir pertahanan Zheng Lihao, ia tidak menyerah dan terus membakar semangatnya demi mempertahankan kehidupan warga masyarakat. Pada saat ini Ye Chen merasakan kekuatan Zheng Lihao memang benar-benar berada di atas levelnya, selama beberapa kali mencoba menyerang namun tidak juga kunjung hasil yang diinginkan. Serangan Ye Chen selalu gagal, meleset beberapa kali dan bisa dihindari oleh kelihayan Zheng Lihao. Pada pertempuran kali ini, Zheng Lihao seolah dapat membaca arah serangan, kekuatan bahkan serangan Ye Chen yang masih berada di bawah pantauan kekuatan Zheng Lihao. Ye Chen mulai frustasi, apa yang ia banggakan justru tidak bisa diandalkan pada saat pertarungan hidup dan mati seperti pada saat ini. Tampaknya hanya sampai di sini kemampuan yang kamu miliki, ujar Zheng Lihao dengan nada mencibir. Setelah mengatakan hal itu tubuh Zheng Lihao menghilang, bergerak tak terlihat dan sudah berada di belakang Ye Chen dengan pedang terangkat. Detik berikutnya ia menebas punggung Ye Chen seolah merobek udara. Hal ini tentu saja membuat Ye Chen terkejut, tanpa pertahanan ia dihajar oleh Zheng Lihao yang muncul tiba-tiba itu. Serit. Punggung Ye Chen berdarah, sebuah luka menganga cukup menakutkan membuat Ye Chen kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat berikutnya ia terjatuh ke tanah tanpa bisa tertahan lagi. Bumim. Tubuh Ye Chen tertanam beberapa meter, menciptakan lubang dengan beberapa garis retakan mirip jaring laba-laba. Hahaha, benar-benar luar biasa, ucap Zheng Lihao dengan nada pelan sambil menatap ke arah jatuhnya tubuh Ye Chen. Jika diukur dari tingkatan serangan, seharusnya pihak lawan akan terbelah dua atau mati dengan tercabik-cabik. Sehingga kali ini Zheng Lihao benar-benar mengagumi kekuatan fisik Ye Chen yang luar biasa. Bab 103, Insting Berpedang. Di dalam lubang, tubuh Ye Chen tampak sangat menyedihkan. Sambil menahan nyeri ia mencoba berdiri dengan satu tangan dan menengadahkan kepalanya ke atas langit. Kuat, kuat sekali. Aku pikir dengan pencapaianku selama ini tidak akan ada yang menyamai tetapi kini Zheng Lihao lebih lincah, gumam Ye Chen yang tidak menghiraukan luka di bagian belakangnya itu. Kendati demikian energi vitalitas Ye Chen terus bekerja, dengan dorongan ki yang kuat perlahan luka itu mulai sembuh dengan cepat. Namun efek dari hal tersebut Ye Chen kehilangan ki dalam jumlah besar. Meski pada awalnya ia merasa percaya diri dengan kemampuan pemahaman hukum ruangnya, tapi di bawah kekuatan absolut ia masih harus banyak belajar tentang hukum ruang di masa depan jika memiliki kesempatan hidup. Tetapi Ye Chen pun tidak menyerah begitu saja atas kondisi yang ia alami saat ini, berdasarkan pencerahan yang ia dapatkan saat melihat sikap Kai Chen-long dirinya harus berjuang sampai akhir demi satu tujuan. Jika tujuan tersebut masih terpampang, maka jalan bela diri harus ditempuh dengan lebih kuat lagi dengan tekad yang membara. Ya, aku harus fokus pada satu titik, gumam Ye Chen dalam batinnya. Sebaiknya kau bunuh diri, hal itu lebih baik daripada mati menyakitkan di tanganku, suara Zheng Lihao terdengar dingin dari atas udara. Namun detik berikutnya tubuh Zheng Lihao sudah berada di atas tanah, ia berjalan seperti di taman dan terlihat santai dengan aura senyum jahat yang terselubung. Tetapi setiap langkah yang ia lalui ada retakan seperti jaring laba-laba di sepanjang jalan,
hal ini menandakan jika lelaki tua itu memang sangat kuat. Ye Chen yang masih terengah-engah tidak memperhatikan perkataan Seng Lihao barusan, tetapi dengan kecerdikannya ia terus berupaya untuk memulihkan diri sambil mengaktifkan kultivasi tubuh naga hitam yang menurutnya cukup efektif pada saat seperti sekarang ini. Ye Chen berusaha tenang, meski ia mengalami kerugian yang besar justru hal ini ia jadikan sebagai momentum kebangkitan dirinya. Keinginan untuk bertahan hidup yang kuat semakin membuat Ye Chen terus mengoptimalkan tenaga ki-nya hingga menerobos garis batasnya. Tubuh Ye Chen kembali dipenuhi ki murni, dengan keunggulan tulang naga yang ia miliki luka di tubuhnya pun pulih dengan sangat cepat membuat Ye Chen sendiri keheranan dengan hal yang baru pertama kali ia rasakan ini. Meski demikian ia tidak jumawa, ia memerlukan strategi untuk tetap diam agar pihak lawan beranggapan dia sudah dikalahkan. Pada saat ini Ye Chen menduga jika esensi darahnya berbeda dengan beberapa tahun lalu, warisan dari ayahnya ini menandakan jika ayahnya sendiri memiliki kelebihan yang tidak ditemukan pada diri kultivator lain. Pemurnian yang ada pada sel-sel darahnya merupakan buah pengorbanan sempurna dari nyawa ayah kandungnya tersebut. Sepertinya selain merasakan kekuatan musuh yang luar biasa, aku juga mendapatkan sesuatu yang berharga, gumam Ye Chen pelan. Aku harus bisa membalikkan keadaan ini, ucap Ye Chen dengan kepala tertunduk, sambil mendengarkan langkah Seng Lihao. Ye Chen menahan napasnya, tiba-tiba niat membunuh yang tinggi menyelimuti dirinya, seluruh sel dalam tubuhnya seperti melecutkan kekuatan baru, bahkan pedang naga hitam pun mulai beresonansi kembali dengan tubuh Ye Chen. Seng Lihao memang kuat, tetapi bagi Ye Chen ia memiliki kelemahan terbesar yang tidak bisa ia tutupi yaitu kesombongan. Namun pada saat ini, Seng Lihao pun mengernyitkan dahinya dan merasakan sesuatu yang janggal pada diri Ye Chen. Ia menghentikan langkahnya dan memperhatikan pihak lawan dengan seksama. Dia sepertinya memiliki rahasia dalam tubuhnya, seharusnya dia terluka parah dan mustahil bisa membangun ki-nya dalam waktu yang sangat singkat, gumam Seng Lihao dengan ekspresi jengkel. Menyadari jika pihak lawan mulai menyadari keanehan, Ye Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menyerang lawannya. Dengan kekuatannya itu ia segera memanfaatkan celah dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Seng Lihao. Pedang naga hitam kembali bergerak dipenuhi dengan tekad yang membara. Ye Chen meningkatkan kemampuannya dalam momentum yang ia ciptakan sendiri dengan memanfaatkan kemampuan pemahaman hukum ruangnya. Di sisi lain mata Seng Lihao berkelip menahan keterkejutannya, ia tidak menduga jika Ye Chen tidak hanya pulih dengan cepat tetapi juga mampu melakukan serangan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Seng Lihao ingin menghindar, tetapi ia merasa sudah terlambat akibat kelalaiannya sendiri yang sudah merasa unggul sebelum memastikan pihak lawan benar-benar tewas. Sebagai seorang kultivator berpedang, satu-satunya cara untuk menghadapi situasi seperti ini adalah menghadapinya dengan sebisa mungkin untuk menciptakan peluang berikutnya. Pedang di tangannya pun bergerak menimbulkan suara desingan tajam di udara, dengan niat membunuh yang pekat ki asli pun segera ia padatkan bersama cahaya pedang yang sangat mengintimidasi. Sriting, kedua bilah pedang beradu, tabrakan keduanya membentuk riak energi yang menyambar ke seluruh wilayah sekte pedang kidal. Cahaya pedang keduanya mulai retak, pudar bersama letupan energi yang pecah berhamburan. Kejadian ini tentu saja menghancurkan hampir sebagian besar bangunan sekte. Untung saja Shen Xiaxi dan Xie Biun sudah keluar meninggalkan lokasi pertempuran setelah mengumpulkan sumber daya dalam waktu singkat. Entah bagaimana cara mereka melakukannya, namun keahlian mereka dalam hal ini patut diacungi jempol. Ye Chen tersenyum kecil, memperhatikan kecerobohan yang baru saja dilakukan oleh musuhnya itu. Serangan barusan ia lakukan bukan untuk membunuh secara sekaligus karena Ye Chen tahu tentang konsekuensi serius tindakan yang tergesa-gesa. Karena Ye Chen unggul satu langkah dari Seng Lihao, maka kali ini ia sudah berada tepat di depan Seng Lihao dengan jarak yang lebih dekat dari sebelumnya. Seng Lihao teralihkan, ia yang semula ingin merubah posisinya justru terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Detik berikutnya ia melihat Ye Chen sudah mengangkat pedangnya kembali, pedang yang tajam dengan kilatan cerah. Kali ini Ye Chen mengandalkan pertaruhannya, energi yang hampir habis itu ia kembangkan menjadi sebuah insting yang menarik batas kewajaran di dalam dirinya untuk bertahan hidup. Gerakan Ye Chen kali ini begitu alami, tidak ada jurus atau teknik yang sebelumnya ia kembangkan. Sriting, 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 Ye Chen kembali bergerak, kali ini gerakannya seperti tidak terkontrol oleh dirinya sendiri. Setiap langkah kakinya terlihat rumit seiring perubahan serangan yang tidak mudah diprediksi bahkan diikuti alurnya oleh seorang ahli pedang seperti Seng Lihao. Tanpa diduga Seng Lihao terus melangkah mundur dan bergerak ke samping untuk menghindari serangan Ye Chen yang sangat cepat dan kuat.
ditambah dengan pedang di tangannya yang merupakan bukan senjata spiritual biasa membuat perpaduannya semakin menggila. Bab 104. Mengakhiri pertarungan. Raut wajah Seng Lihao pun berubah murung, tidak ada lagi ketegasan dan kepercayaan dirinya pun mulai mengendur dengan diiringi retakan halus di pedangnya. Kali ini Seng Lihao terus bertahan dengan harapan Ye Chen akan kehabisan energi ki lalu ia melakukan serangan balik dengan sekali tebasan. Gerakan keduanya yang begitu cepat dan intens menimbulkan angin kencang yang berputar-putar di sekitar lokasi pertempuran, menghancurkan apapun yang berada di sekitarnya. Pohon-pohon dan bebatuan pun hancur berterbangan, tidak ada yang mengira jika kini pertarungan dua ahli pedang tersebut terjadi dengan pemandangan begitu mengerikan. Ye Qiu dan Fang Yuan yang baru saja tiba di sekitar Sekte Pedang Kidal pun tidak berani mendekati area pertempuran utama. Dari kejauhan mereka hanya bisa melihat bekas kerusakan yang semakin parah dan menyebabkan gunung di mana yang menjadi lokasi sekte berada kini sudah berubah menjadi pemandangan bukit gersang. Pertarungan mereka hanya berlangsung beberapa menit namun dampak yang dirasakan begitu besar, dan pada akhirnya wajah Seng Lihao terlihat memburuk saat sebuah luka akibat sabetan pedang Ye Chen mendarat di bahu kirinya. Seng Lihao semakin terjepit. Sebagai kultivator pedang yang mengandalkan tangan kirinya, hal ini tentu saja sangat berpengaruh dalam menurunkan efektivitas daya tempurnya dalam waktu singkat. Seng Lihao terluka, ia salah memperkirakan jika Ye Chen akan kehabisan energi ki setelah melakukan serangkaian serangan brutal dengan volume ki yang besar. Melihat pihak lawan terluka, adrenalin Ye Chen semakin terpacu dan menyemburkan semangat juang untuk terus menerobos hingga melampaui batasan tubuhnya secara terus-menerus. Kurang ajar. Dari mana pemuda itu mendapatkan kekuatan yang tiada habisnya? Seng Lihao melolong kesal. Dalam kondisi yang semakin terpojok, mata Seng Lihao memerah seperti iblis, tubuhnya gemetar menahan amarah berkepanjangan. Detik berikutnya ia memindahkan pedangnya ke tangan kanan, mengangkatnya ke udara dan mengubah arah serangannya. Kini di tengah keputusasaan Seng Lihao pun mengikuti cara yang dilakukan oleh Ye Chen, ia tidak lagi menggunakan jurusnya dan bergerak secara liar mengandalkan insting bertarungnya. Pergerakan keduanya kembali terjadi secara intens, perubahan kondisi ini juga membuat Ye Chen mulai beradaptasi kembali dengan metode serangan yang baru saja dilancarkan oleh pihak lawan. Pertarungan keduanya pun terus berlanjut, tidak terhitung berapa luka tusukan dan tebasan yang diterima tubuh mereka. Seperti orang yang gila pertarungan, suara-suara tusukan di tengah hembusan angin seperti jeda yang mengurai senyum penuh luka di antara keduanya. Setelah bertarung habis-habisan Ye Chen dan Seng Lihao melompat mundur, keduanya tampak terengah-engah dengan bekas luka yang diterima. Keduanya pun diam mematung, merasakan kekuatan masing-masing untuk memperkirakan jalannya pertarungan yang akan menentukan hidup mati diri mereka. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, merasakan tiap tetesan darah yang keluar dari luka-lukanya. Hampir dari kepala hingga kakinya terluka, hal ini memaksa energinya bekerja menjadi lebih keras dalam melakukan upaya penyembuhan serta melakukan serangan. Dengan warisan darah ayahnya pula ia mengalami kekuatan aneh yang terus menjalar dan menutupi luka-lukanya. Begitu juga dengan Seng Lihao, keadaannya pun sangat menyedihkan dengan beberapa luka yang menganga lebar, dalam kondisi seperti ini energinya pun berkurang secara drastis. Kamu monster, ucap Seng Lihao yang diikuti dengan ambruknya tubuhnya ke tanah, darah segar pun mengalir di antara debu dan bebatuan. Melihat lawannya ambruk, Ye Chen pun tidak kuasa menahan kebas dan pegal di pergelangan tangannya. Pandangan matanya pun mulai nanar akibat banyak kehilangan darah, ada sensasi ingin pingsan yang ia rasakan kali ini. Namun ia tidak ingin melakukan kecerobohan seperti dulu, membiarkan keadaan lawan tanpa memastikan kematiannya terlebih dahulu. Namun detik berikutnya dua sosok berlari cepat ke arah Ye Chen, memapah tubuhnya dan memberikan pertolongan dengan cepat. Kamu beristirahat saja, sisanya biar kami yang membereskan, suara Ye Qiu terdengar menenangkan. Baiklah. Maaf merepotkanmu, ucap Ye Chen sambil tersenyum. Setelah memberikan Ye Chen minum, Ye Qiu dan Fang Yuan menghampiri tubuh Seng Lihao yang tengah sekarat itu. Tanpa membuang waktu, Ye Qiu menebaskan pedangnya ke batang leher Seng Lihao dengan sekali tebasan. Keduanya tampak menggelengkan kepala, entah sampai di mana pemahaman mereka tentang dunia kultivator namun pemandangan di sekitarnya telah membuat persepsi mereka melampaui pemahaman yang selama ini mereka pelajari di sekte maupun petunjuk kitab bela diri. Tidak lama kemudian, Shen Shaxi dan Xie Biun pun kembali muncul, keduanya menarik napas dengan tenang menyaksikan Ye Chen yang tengah duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Keduanya pun baru kali ini melihat kondisi Ye Chen yang berantakan seperti itu, tetapi pada akhirnya mereka juga senang jika pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Ye Chen. Hampir 4 jam waktu berlalu,
kondisi Ye Chen pun perlahan pulih dengan baik. Selama periode waktu itu juga ia menghabiskan puluhan batu kristal Cinnabar untuk memulihkan kondisinya agar kembali pulih dengan kekuatan yang mendekati seperti semula. Keadaan ini tentu mengagetkan banyak pihak, luka-luka dan stamina yang bugar membuat Ye Chen kembali bangkit dan menyapa beberapa orang yang sedari tadi menunggunya dengan setia. Tuan muda, bagaimana keadaanmu? Tanya Sen Shaxi dengan hormat. Sudah jauh lebih baik, sepertinya kita harus kembali ke penginapan, ucap Ye Chen sambil menunjukkan gestur tubuhnya yang tidak nyaman. Tentu saja tuan muda, saya akan mengaturnya dengan secepatnya. Sen Shaxi memahami keadaan tuan mudanya yang tampak compang camping dengan pakaian penuh noda darah. Setelah berkata demikian Sen Shaxi bergegas pergi bersama Xie Biun untuk menuju penginapan dan menyiapkan beberapa pengaturan untuk Ye Chen. Di antara bekas reruntuhan Sekte Pedang Kidal, tampak Ye Chen berbincang dengan Ye Qiyu dan juga Fang Yuan dengan penuh keakraban. Kedekatan ketiganya membuat banyak hal yang menyebabkan kemajuan atas situasi yang berkembang di wilayah kekaisaran. Tuan muda, Sekte Pedang Kidal sepertinya telah melakukan tindakan yang menyimpang, ucap Fang Yuan di tengah percakapan. Memangnya ada hal lain apa yang mereka lakukan? Tanya Ye Chen dengan serius. Saat memeriksa ruang rahasia Sekte Pedang Kidal, terdapat ranjang batu khusus yang di atasnya terdapat mayat seorang gadis dengan tubuh yang sudah kehabisan darah. Tidak hanya satu, melainkan ada beberapa tubuh lainnya yang sudah mengering akibat proses transfusi darah yang dilakukan secara paksa tersebut, ucap Fang Yuan melaporkan hasil temuannya. Kurang ajar, ternyata ada hal semacam itu. Apakah kalian sudah memusnahkan sisa-sisa peninggalan mereka? Tanya Ye Chen dengan ekspresi serius. Sudah kami bereskan, semuanya dihancurkan tanpa tersisa, ucap Ye Qiyu menambahkan. Baguslah jika begitu, tempat ini juga harus mendapat perhatian khusus dan jangan biarkan orang lain memasuki tempat ini secara bebas, ucap Ye Chen menyampaikan pendapat. Baik tuan muda, jawab Fang Yuan dengan hormat. Apakah kamu lapar? Tanya Ye Qiyu kemudian. Tentu saja, mari kita kembali ke penginapan. Badanku sudah bau tidak karuan, ucap Ye Chen sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Hahaha, kalau begitu mari kita bergegas, ucap Ye Qiyu sambil menaruh lengannya di bahu Ye Chen. Mereka berjalan meninggalkan bekas reruntuhan Sekte Pedang Kidal. Bab 105. Meninggalkan kota Guangzhou. Setibanya di penginapan Ye Chen segera memasuki kamarnya yang sudah diatur dengan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Secara khusus tempat tersebut sudah disiapkan secara khusus hanya untuk Ye Chen dan para petinggi pasukan Mingling. Kabar tentang keberadaan Ye Chen dan para petinggi pasukan Mingling pun disambut sangat antusias oleh seluruh warga kota Guangzhou. Hanya dalam kurun waktu 2 hari ini nama Ye Chen berkibar dan dikenal secara luas dari anak-anak hingga orang dewasa. Kebebasan kota Guangzhou telah membuktikan jika kepedulian kaisar terhadap rakyatnya memang besar. Hal ini mereka pahami karena Ye Chen merupakan menantu Kaisar Ma. Di sisi lain, utusan pasukan keamanan Mingling pun telah tiba di desa Caihong untuk menjemput Qin Chenyu dan keluarganya. Awalnya mereka sulit percaya, namun setelah mereka dijelaskan tentang kondisi Ye Chen saat ini yang merupakan panglima perang tersembunyi Kekaisaran Ma membuat Qin Chenyu yakin. Apalagi berita pernikahan Ye Chen dengan Putri Ma Sixian pun disampaikan dengan detail, membuat istri dari Qin Chenyu tidak dapat menahan penyesalannya. Ia sudah menghalangi hubungan Ye Chen dengan putrinya, tetapi dengan kondisi Ye Chen yang merupakan bintang bersinar kini mereka hanya seperti sebutir debu di angkasa. Hari sudah menunjukkan tengah hari, namun cuaca di kota Guangzhou tidak panas dan lebih sejuk dari biasanya membuat orang-orang berada dalam kondisi nyaman untuk beraktivitas. Hari ini juga sudah menjadi peristiwa besar bagi kalangan warga di kota Guangzhou. Peristiwa hancurnya Sekte Pedang Kidal juga menjadi berita hangat yang sudah dihembuskan sejak beberapa jam yang lalu. Bahkan kabar serupa juga telah dikirimkan ke ibu kota oleh anggota pasukan Mingling. Kabar bahagia ini tentunya harus disampaikan secara langsung kepada Kaisar Ma. Tidak lama kemudian Ye Chen pun keluar dari dalam kamarnya, setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya tidak nampak jika Ye Chen baru saja mengalami pertempuran hebat. Bekas luka-lukanya pun tidak tampak sama sekali, ia seperti pemuda biasa dengan tampilan putra bangsawan. Kalau ini Ye Chen menggunakan pakaian yang sudah disiapkan oleh istrinya saat hendak berangkat ke Guangzhou, di dalam cincin penyimpanannya hanya tersedia pakaian khas untuk para bangsawan dan membuat Ye Chen mau tidak mau memakainya. Tuan muda, Sen Shaxi seperti biasanya menjadi orang yang pertama menyapa Ye Chen, lalu mengarahkan tuan mudanya tersebut ke dalam restoran yang sudah menyiapkan aneka hidangan lezat. Ye Chen mengangguk pelan menyaksikan asistennya tersebut,
Ia merasa puas atas kinerja Shen Shaxi yang menurutnya sangat efisien dan bersikap taktis dalam situasi tertentu. Setelah makan siang aku akan kembali ke ibu kota terlebih dahulu, kamu dan Xie Biun akan menyusul dengan kereta kuda seperti biasa, ucap Ye Chen menyampaikan pendapat. Baik, Tuan Muda, jawab Shen Shaxi dengan patuh. Selanjutnya Ye Chen, Ye Qiyu dan beberapa petinggi pasukan Mingling lainnya berada dalam satu meja makan yang sama. Mereka tampak bersemangat menikmati hidangan sambil membicarakan beberapa hal mengenai rencana selanjutnya. Ye Chen pun tidak menyampaikan rencana kepulangannya kepada mereka. Dalam hal ini ia hanya mengatakan kepada asistennya untuk menghindari pengawalan yang berlebihan. Dengan statusnya saat ini Ye Chen tidak ingin dikenal lebih banyak orang, adapun nama besarnya hanya untuk meninggalkan kesan berharga bagi klan Ye yang sudah melahirkan ayahnya. Setelah beberapa jam mereka berkumpul, pada akhirnya kemudian mereka berpamitan. Ada agenda dalam melakukan hal-hal berikutnya guna menstabilkan kondisi keamanan kota Guangzhou, pemulihan ekonomi serta memperbaiki infrastruktur yang sebelumnya banyak yang terbengkalai akibat kebijakan kelompok Sigua yang merampas dengan paksa properti warga, terutama mereka yang berasal dari keluarga besar. Ye Chen pun kembali ke dalam kamar untuk beristirahat sejenak. Ia juga menerima beberapa cincin penyimpanan yang diberikan Shen Shaxi sebagai sumber daya yang didapatkan dari dua tempat yang berbeda. Ye Chen memikirkan kondisi pemulihan wilayah kekaisaran, dengan demikian ia bisa membantu ayah mertuanya menyelesaikan hal-hal yang selama ini ditimbulkan oleh kelompok Sigua. Ketika hari mulai senja dan dengan kondisinya yang sudah pulih, Ye Chen melompat ke udara dan melakukan gerakan cepat untuk segera tiba di ibu kota kekaisaran. Ada rasa rindu yang sudah ia pendam untuk istri tercintanya, Ma Sixian. Dengan keahliannya kini, Ye Chen tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melintasi jarak antara kota Guangzhou dengan kota Qinghai di mana istana kekaisaran berada. Dalam 2 kali tarikan napas, tubuh Ye Chen sudah melanglang buana di atas langit tanpa ada yang bisa mendeteksinya. Tiba di ibu kota, Ye Chen segera menuju istana kekaisaran dan memasuki tempat tersebut melalui pintu utama. Kali ini ia mendapati Yan Cheng tengah berjaga di depan pintu gerbang istana. Hal ini tentu saja sedikit mengejutkan bagi Ye Chen. Pemuda yang dulunya angkuh ini kini telah sadar sepenuhnya, memanfaatkan peluang dan menjadikan dirinya menjadi lebih bernilai ketimbang dibutakan oleh perasaan serta rasa jumawa berlebihan sebagai seorang putra tetua yang kini menjadi pemimpin sekte naga hitam. Tuan muda, selamat datang, sapa Yan Cheng dengan tergagap. La tidak menyangka sama sekali seorang seperti Ye Chen akan memasuki istana tanpa membawa siapapun sebagai pengawalnya. Apalagi seluruh kekuatan utama pasukan Mingling dikabarkan tengah berada di kota Guangzhou untuk mendukungnya. Bagaimana kabarmu? Tanya Ye Chen dengan santai. Baik, terima kasih Tuan Muda, ucap Yan Cheng dengan gembira. Ia bersyukur ternyata Ye Chen tidak menaruh kebencian kepada dirinya. Terima kasih. Sampaikan ucapan terima kasihku juga kepada kalian. Setelah beberapa hari ke depan aku akan kembali mengunjungi sekte kalian, ucap Ye Chen sambil menepuk bahu Yan Cheng, kemudian berlalu pergi memasuki istana kekaisaran. Baik Tuan Muda, jawab Yan Cheng dengan setengah gemetaran. Yan Cheng masih mengingat suasana terakhir akibat kunjungan dari Ye Chen, meski pada akhirnya itu menguatkan posisi ayahnya di sekte tetapi ia tidak sanggup membayangkan jika sekte naga hitam memprovokasi orang seperti Ye Chen. Apalagi kabar terbaru pun sudah berhembus di ibu kota, kehancuran markas Sigua dan disusul dengan pemusnahan sekte pedang kidal membuat orang-orang makin kagum dengan Ye Chen. Bagaimana mungkin orang seperti Yan Cheng tidak serius menanggapi ucapan Ye Chen barusan, ia jelas akan segera menyampaikan hal ini kepada ayahnya selaku ketua sekte naga hitam yang baru. Tidak lama kemudian Ye Chen diantarkan ke ruang utama Aula Kekaisaran, tempat di mana saat ini sedang berlangsung rapat khusus menyambut keberhasilan Ye Chen dalam membebaskan kota Guangzhou. Pertemuan mendadak ini pun dihadiri oleh para menteri dan pejabat tinggi lainnya, kecuali Fang Yuan dan Ye Qiyu yang masih memimpin pasukan khusus di Guangzhou. Bab 106. Jamuan di Istana Kekaisaran. Dengan cepat kabar kedatangan Ye Chen pun menyebar ke seluruh istana. Para prajurit dan penghuni Istana Kekaisaran lainnya pun tersentak kaget dengan kabar yang mendadak itu. Bahkan Wang Xiaoli selaku asisten pribadi Putri Ma Sixian pun seperti berlarian mendatangi istana pribadi Putri Ma Sixian. Ia segera menyampaikan kabar gembira ini kepada Putri Ma Sixian yang memang tengah diliputi kegembiraan. Kabar tentang Ye Chen yang sudah berhasil merebut kembali kota Guangzhou ke tangan kekaisaran pun belum lama ia terima, oleh karenanya ia sangat menantikan kedatangan suaminya tersebut. Tuan Putri, ucap Wang Xiaoli dengan terburu-buru. Apa yang terjadi? Tanya Putri Ma Sixian penasaran. Tuan,
Tuan muda sudah kembali, sekarang ia sedang menuju aula pertemuan kaisar, jawab Wang Xiaoli dengan penuh semangat. Benarkah? Tunggu dulu, aku akan segera bergegas ke sana, ucap Putri Masixian yang segera merapikan dirinya untuk bersiap bertemu dengan suami tercintanya itu. Sementara itu, di ruang pertemuan yang semula tampak serius membahas isu terkini terkait kota Guangzhou tiba-tiba menjadi heboh akibat kedatangan Ye Chen. Kaisar Ma sekalipun langsung turun dari singgasananya dan menyambut Ye Chen dengan pelukan hangat. Seluruh pejabat dan petinggi kekaisaran hampir menyapa penuh hormat pada menantu kaisar itu. Tindakannya yang menggila sendiri telah membawa keberhasilan yang selama ini selalu menjadi masalah pelik bagi mereka semua. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Kaisar Ma dengan ekspresi serba salah. Semua berjalan baik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Ye Chen dengan santai. Syukurlah jika begitu. Aku benar-benar tidak menyangka dengan rencana gilamu, ucap Kaisar Ma sambil menepuk-nepuk bahu Ye Chen dengan penuh keakraban. Kalian semua segera persiapkan jamuan untuk pahlawan kita semua, ucap Kaisar Ma kepada pejabat di bawahnya itu, dengan begitu ia mengakhiri rapat dengan santainya. Baik yang mulia, jawab mereka serempak. Mereka pun dengan wajah tersenyum mulai meninggalkan ruangan rapat, mumpung suasana hati Kaisar sedang baik maka semuanya bergegas untuk mengadakan jamuan di halaman istana, menyambut keberhasilan Ye Chen dengan penghargaan tertinggi. Ye Chen hanya tersenyum pasrah menyikapi keinginan mertuanya tersebut, dalam hal ini Ye Chen memahami kondisi kegembiraan mereka semua tanpa mau merusaknya. Apalagi ini hanyalah hal sederhana bagi Ye Chen, asal semuanya bahagia maka tidak perlu juga ia bersikap menutup diri. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas kepergiannya yang tiba-tiba beberapa hari yang lalu. Tidak lama kemudian, Putri Ma Xixian, Putri Ma Suxin dan juga Pangeran Ma Weijun telah tiba di aula pertemuan. Mereka semua penasaran dengan kabar Ye Chen dan tentang berita keberhasilan dirinya dalam menumpas kelompok yang dipimpin oleh Kai Chenlong. "GG," teriak Ma Xixian sambil berlari dan menghamburkan dirinya ke pelukan Ye Chen. "Xianer," balas Ye Chen sambil membelai rambut istrinya itu. Kaisar dan yang lainnya tersenyum, melihat pertemuan yang membahagiakan itu semuanya pun ikut merasakan hal yang sama. Namun Ma Suxin sedikit merasa iri dengan nasib mujur adiknya itu, pada hakikat sebagai wanita ia juga ingin memiliki suami seperti Ye Chen yang benar-benar telah membawa perubahan besar bagi kekaisaran Ma. "Mari kita berkumpul di ruang keluarga," ucap Kaisar Ma kepada Ma Xixian dan juga yang lainnya. "Baik ayahanda," jawab anggota keluarga yang lainnya dengan patuh. Lalu mereka pun menuju kediaman pribadi Kaisar untuk bercengkrama lebih dekat dan lebih akrab, semua perhatian kini menjadi milik Ye Chen dan juga istrinya, Ma Xixian. Setelah beberapa saat persiapan jamuan di halaman istana pun dimulai, secara khusus Kaisar Ma berterima kasih pada Ye Chen baik secara pribadi maupun selaku Kaisar yang memegang kekuasaan. Ye Chen pun tidak banyak berbicara, ia hanya menyambut ramah dan tersenyum hangat pada seluruh penghuni istana saat pergelaran jamun khusus ini. Selama jamuan juga Ma Xixian selalu berada di samping Ye Chen, wanita yang biasanya pemalu itu kini tampil seperti Tuan Putri yang tampak mendominasi atas kepemilikan terhadap Ye Chen. Setelah acara itu selesai dilaksanakan, semuanya merasakan kebahagiaan dan penghormatan yang tinggi pada keluarga Kaisar. Ye Chen pun sudah tidak sabar untuk menikmati waktu bersama dengan istrinya, memikirkan hal-hal yang mulai menggelitik di benaknya. Kini Ye Chen sudah berdua dengan istrinya di dalam aula pribadi istana kecilnya. Ma Xixian mulai menyiapkan minuman khusus pengantin yang seharusnya diminum mereka berdua sejak awal menikah. Di saat malam mulai sunyi, keduanya tampak sudah tidak tahan melepaskan kerinduan yang sudah membuncah sejak tadi sore. Kini setelah berbincang dan meminum teh khusus yang diracik koki terbaik istana, wajah Ma Xixian mulai sedikit memerah akibat pengaruh jarak yang terlalu dekat dengan suaminya tersebut. Meski Ma Xixian sudah pernah disentuh oleh Ye Chen, namun selama beberapa hari ini ia masih mendambakan saat bahagia menjadi wanita yang sempurna. "Chen GG," panggil Ma Xixian dengan manja. "Ya Xianer," jawab Ye Chen sambil memandang wajah istrinya. "Malam ini kamu harus memberikanku kebahagiaan, anggap ini sebagai hadiah karena GG sudah mengabaikanku selama beberapa hari," ucap Ma Xixian sambil menyesap isi gelasnya, teh yang beraroma kuat dan ada sensasi wangi harum saat melewati indera penciumannya. Ketika Ma Xixian meletakkan gelasnya di atas meja, tangan putihnya yang mulus tersingkap dari balik gaunnya yang tipis. Wangi harum tubuh Ma Xixian juga tercium hingga mengusik ketenangan Ye Chen yang memang merindukan sosok cantik istrinya tersebut. "Malam ini aku akan memberikan pengalaman yang berbeda dari sebelumnya," ujar Ye Chen sambil menatap lekat tubuh istrinya, ia seperti tidak mampu lagi mengalihkan pandangannya.
Kali ini Ye Chen seperti serigala buas yang tengah lapar, seolah tidak mau kehilangan mangsanya meski sedetik pun ia mulai mencondongkan tubuhnya ke arah Ma Sixian. Begitupun dengan Ma Sixian, ia tampak tidak berdaya dan ikut memandang ke arah suaminya sambil tersenyum menggoda. Kamu benar-benar cantik, tidak ada kecantikan yang mendekati kesempurnaan selain dirimu, puji Ye Chen pada istrinya sendiri dengan penuh kekaguman. Sejak pertama kali memandang Ma Sixian untuk pertama kalinya hingga kini, Ye Chen merasa tersihir dengan kecantikan luar biasa dari seorang wanita yang begitu ia puja. Ye Chen pun menyadari jika permintaan wanitanya tersebut untuk tidak berbagi sangat beralasan, tidak akan ada wanita yang sesempurna istrinya tersebut di luar sana. Mendapat pujian dari lelaki yang kini menjadi suaminya tersebut membuat wajah Ma Sixian tampak merona, jantungnya pun mulai berdetak kencang menahan gejolak yang tidak biasa. Namun hal tidak disangka adalah tangan Ye Chen sudah menyentuh wajah cantiknya, membelainya dengan lembut hingga ke bagian belakang telinga. Ah! Ma Sixian mendesah pelan, suaranya lembut saat merasakan adanya sengatan listrik yang sontak membuatnya merasakan arti sebuah sentuhan laki-laki yang dicintainya. Bab 107. Melanjutkan menjadi pengantin baru. Belayan tangan Ye Chen yang lembut dan penuh kasih sayang membuat Ma Sixian diam mematung, apalagi saat jemari Ye Chen menyentuh bibir tipisnya membuat darah mudanya bergejolak di satu titik tubuhnya. Ma Sixian seperti mulai candu, merasakan setiap sentuhan sebagai rangsangan yang ia rindukan selama beberapa hari terakhir. Sebagai seorang lelaki normal, saat ini pemikiran Ye Chen pun mulai berimajinasi terhadap tubuh istrinya sendiri yang memiliki tingkat kesempurnaan luar biasa itu. Saat berikutnya, tanpa menghentikan gerakan halus tangannya di wajah Ma Sixian, Ye Chen mulai mendaratkan sebuah ciuman mesra di bibir Ma Sixian dan membuat wanita tersebut merasakan sensasi yang lebih panas lagi. Mulanya Ye Chen bergerak perlahan mencium bibir istrinya, lalu lama-kelamaan ia mulai melumat lebih dalam dan dengan gerakan yang lebih agresif. Ma Sixian tidak bergerak menjauh, ia mulai menyesuaikan posisinya sambil berdiri terdiam menikmati serangkaian gerakan suaminya yang telah membuatnya kehilangan setengah kesadaran. Sebagai wanita yang belum banyak pengalaman dalam urusan seperti ini, Ma Sixian sebenarnya sangat menikmati permainan yang kini sedang ia jalani. Pada saat berikutnya, tangan Ye Chen yang satunya sudah bergerilya menyentuh pinggang Ma Sixian, mendekapnya dengan mesra dan menariknya hingga lebih dekat. Ye Chen tidak menghentikan aksinya, ia terus melumat bibir Ma Sixian dengan rakus. Dekapannya yang begitu erat membuat hasratnya semakin bergejolak liar tak terkendali. Ye Chen pun kian bergerak intensif, setiap lekukan indah tubuh Ma Sixian mulai ia raba dengan lembut. Kehangatan yang ia tinggalkan kini ia gapai kembali dengan napas memburu, setiap desahan Ma Sixian membuat Ye Chen semakin bersemangat. Jangan di sini, ujar Ma Sixian dengan suara manja, ia melepaskan ciuman panas yang sedari tadi memborbardir pertahanannya. Baiklah, kita lanjutkan di kamar, ujar Ye Chen, lalu membawa tubuh istrinya itu ke dalam gendongan mesranya. Tiba di dalam kamar tidur, Ye Chen segera membaringkan tubuh Ma Sixian di atas kasur yang empuk lalu mengunci pintu dengan rapat. Dengan cepat Ye Chen menanggalkan seluruh pakaiannya dan juga mulai melucuti gaun yang digunakan oleh Ma Sixian lalu melemparkannya secara asal. Selanjutnya Ye Chen kembali melakukan aksinya untuk melumat bibir Ma Sixian hingga dia terlihat sesak karena hampir kehabisan napas. Ye Chen melepaskan pagutan bibirnya, membuat Ma Sixian terengah dan berganti dengan erangan pelan. Tangan Ye Chen telah menyelinap di atas bukit kenyal yang menyembul indah, meremasnya pelan dengan gerakan yang penuh gairah. Sementara tangan satunya meremas bukit kenyal yang lembut, tangan Ye Chen lainnya sudah bergerak aktif melepas tali yang masih menggantung di pundak Ma Sixian. Detik berikutnya Ye Chen menyaksikan pemandangan indah yang begitu sempurna, tubuh Ma Sixian yang polos tanpa tertutupi sehelai benang pun membuat Ye Chen semakin ingin bergerak lebih. Apalagi kini anggota tubuhnya yang lain seperti meronta tidak karuan, ukurannya yang berubah membuat ukuran celana Ye Chen menjadi sesak. Tanpa sungkan Ye Chen kembali menciumi leher Ma Sixian yang memiliki keharuman khas, membuat Ye Chen merasa nyaman dan semakin bergairah dalam memompa adrenalinnya. Entah sudah berapa kali Ye Chen meremas bukit kenyal Ma Sixian, membuatnya mendesah tidak karuan. Selama waktu itu juga tangan lembut Ma Sixian menekan kepala Ye Chen untuk lebih tenggelam di dadanya, menghisapnya penuh gairah hingga erangan demi erangan terdengar lembut dari mulut Ma Sixian. Tidak cukup sampai di situ gerakan Ye Chen semakin intens meraba bagian tubuh Ma Sixian yang lainnya, membuatnya menggelinjang menahan geli yang bercampur dengan kenikmatan. Nikmat sekali. Tangan Ye Chen kemudian bergerak hingga ke pangkal paha Ma Sixian, mendapati bagian inti wanitanya sudah tidak tertutupi apapun membuat jari Ye Chen bergerak lebih leluasa.
Dengan lihainya Ye Chen menelusupkan jarinya ke dalam organ intim kewanitaan itu, ada sensasi perih dan geli yang dirasakan Ma Sixian hingga pinggul wanita itu meliuk-liuk menahan gempuran liar jari Ye Chen. "Aoh!" Ma Sixian mendesah panjang, tubuhnya gemetar hebat dan napasnya memburu dengan cepat. Melihat wanitanya yang mulai dilanda birahi membuat Ye Chen tersenyum puas. Kemudian Ye Chen merasakan ada rasa hangat dan cairan licin di bagian bawah tersebut, membuat jarinya bergerak semakin aktif dan tidak terkendali. GG. Aoh. Lagi-lagi Ma Sixian mendesah panjang saat jari Ye Chen yang bergerak tidak beraturan, semakin cepat gerakannya maka semakin sulit bagi Ma Sixian untuk tidak melakukan pelepasan pertamanya. Gelombang kenikmatan yang datang bertubi-tubi itu datang hanya karena satu permainan sederhana dari tangan nakal suaminya. Ye Chen kembali tersenyum puas, ada kedutan lembut di dalam organ intim kewanitaan yang dapat ia rasakan melalui ujung jarinya. Cairan licin yang mengalir membuat tubuh Ma Sixian tampak mengejang menahan gairah kenikmatan. Sambil tetap memaju mundurkan jarinya, mulut Ye Chen segera bertindak cepat untuk kembali melumat dengan dalam bibir Ma Sixian. Ia tidak ingin kehilangan momentum untuk membahagiakan wanitanya, apalagi Ye Chen sendiri sangat menginginkan hal semacam ini sejak beberapa hari lalu. Ma Sixian pun tidak diam saja, kini ia pun mengalungkan tangannya ke leher Ye Chen dan membiarkan pagutan bibir keduanya saling menghisap dengan kuat. Sementara Ye Chen yang sudah mulai menghentikan aktivitas jarinya, ingin segera melakukan permainan lainnya yang lebih menantang dan merupakan sajian utama. Seolah mengerti dengan maksud pasangannya, Ma Sixian segera membuka pahanya lebar-lebar untuk membiarkan Ye Chen bergerak lebih bebas di atas tubuhnya. "Sekarang aku akan memulai," bisik Ye Chen pelan, menandakan akan terjadi penyatuan diri. Ye Chen lalu merangkak di atas tubuh Ma Sixian, menyentuh kembali bagian bawahnya yang sudah basah itu agar tidak salah sasaran. Dengan posisi yang sudah dibuat senyaman mungkin, Ye Chen kemudian mengarahkan senjatanya yang sudah mengeras sejak tadi itu ke dalam lubang milik wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut. Aag! Rintihan Ma Sixian terdengar pelan, ia menahan perih akibat masuknya benda tumpul ke dalam inti kewanitaannya. Namun buru-buru ia menggigit bibirnya dan mencengkeram pundak Ye Chen dengan keras. Ye Chen membenamkan senjatanya dengan perlahan, setelah semuanya masuk ia mendiamkan sejenak untuk membiarkan istrinya beradaptasi dengan benda yang penuh sesak menyumbat organ pribadinya tersebut. Detik berikutnya Ye Chen kembali mendaratkan ciuman hangat untuk membungkam rasa nyeri yang dirasakan oleh Ma Sixian. Meskipun ini bukan yang pertama namun tingkat kerapatan organ intim Ma Sixian masih terjaga dengan baik. Setelah diam beberapa saat, Ye Chen mulai menghentakkan senjatanya dan memompa Ma Sixian yang diikuti desahan kenikmatan tanpa henti. Pinggang Ma Sixian bergerak mengikuti irama, merasakan maju mundur senjata Ye Chen dengan hati-hati hingga takut terlepas. "Apakah masih sakit?" tanya Ye Chen dengan sedikit berbisik. "Tidak lagi. Lanjutkan saja," jawab Ma Sixian dengan napas memburu. Wajah cantiknya terlihat memerah. Lalu hentakan demi hentakan berikutnya membuat Ma Sixian berteriak penuh kenikmatan. Ye Chen menggerakkan bagian inti tubuhnya dengan memutar dan memberikan tekanan yang kuat. Letupan penuh gairah semakin membuat Ma Sixian menggila dengan kenikmatan birahi yang membuat matanya memutih untuk beberapa saat. Oh! Ma Sixian mengerang penuh kenikmatan, ia tidak dapat menahan gelombang kenikmatan yang semakin dahsyat. Tubuhnya berkedut menandakan penyatuan itu membuatnya menggelinjang hebat, apalagi benda tumpul tersebut telah mengobrak-abrik pertahanannya yang memang untuk dijebol oleh suaminya itu. Keduanya lalu berpacu dalam nafsu, bertukar peluh dan melewati malam dengan penuh kenikmatan sebagai pengantin baru. Entah berapa kali Ma Sixian mengalami pelepasan membuat tenaganya benar-benar terkuras habis dan berganti kenikmatan yang tiada taraf. Bab 108. Hal yang berbeda. Hingga pagi menjelang keduanya tampak terlelap dalam buaian mimpi panjang, Ye Chen yang sudah memuaskan istrinya pun ikut merasakan kedamaian saat berada di pelukan istri tercintanya. Ye Chen memilih untuk memposisikan dirinya seperti layaknya seorang suami biasa, ia juga ingin menjalani kehidupan lelaki normal tanpa harus selalu memikirkan jalan bela diri yang seolah belum diketahui ujung pangkalnya. Hal lain yang membuat Ye Chen berpikiran seperti ini adalah jika ia sendiri meyakini bahwa ada kehidupan lain atau dunia lain di alam semesta yang membutuhkan dirinya untuk kembali berpetualang. Seperti yang ia ketahui, gurunya yang berbentuk astral di dalam lautan kesadarannya berasal bukan dari alam kehidupan ini. Ye Chen berpikir jika gurunya bukanlah sosok sederhana, apalagi ia juga mengatakan bahwa dirinya adalah dewa penghancur yang terkurung dalam giok naga hitam yang berada di ruang rahasia klan Xiao pada waktu itu. Dari sekian banyaknya pengetahuan yang ditinggalkan, tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai jati diri dewa penghancur.
Selain api emas pemberian gurunya yang telah menyatu di dalam dantiannya, Ye Chen juga beruntung memiliki warisan esensi darah dari ayahnya. Dengan kemampuannya tersebut, kini Ye Chen tidak lagi merasa khawatir saat sedang bertarung. Proses pemurnian darah dan penyembuhan lukanya bekerja dengan sangat baik, sehingga ia hanya perlu mengembangkannya di dalam kultivasinya di hari-hari berikutnya. Oleh karenanya sebelum ia kembali berlatih, maka ia ingin membahagiakan istrinya karena ia sendiri tidak pernah tahu kapan petualangannya akan dimulai. Hari ini sebagai seorang istri, Ma Sixian bangun lebih awal dan segera mengenakan pakaiannya yang berserakan. Ia tersenyum manis saat memandang wajah Ye Chen yang masih tertidur, tubuhnya yang masih terbungkus selimut membuatnya tetap mempesona. Ma Sixian membersihkan diri, berdandan seperti layaknya seorang putri yang anggun lalu berjalan keluar menemui Wang Xiaoli untuk mengatur sarapan pagi. Selamat pagi Tuan Putri, sapa Wang Xiaoli dengan hormat. Tolong sampaikan kepada koki istana untuk menyiapkan sarapan pagi dengan menu terbaik, ucap Putri Ma Sixian. Baik Tuan Putri, apa ada hal lain yang perlu saya persiapkan? Tanya Wang Xiaoli kemudian. Tidak, hanya tolong informasikan saja kepada Ayahanda Kaisar dan yang lainnya jika aku dan suamiku tidak bisa diganggu dalam waktu beberapa hari ini, jawab Putri Ma Sixian dengan sedikit malu. Baiklah Tuan Putri, ucap Wang Xiaoli sambil tersenyum, lalu pamit menyiapkan hal yang diminta Putri Ma Sixian. Setelah bertemu dengan asisten pribadinya tersebut, Putri Ma Sixian segera memasuki kamarnya kembali. Ia mendapati jika Ye Chen sedang membersihkan diri di dalam kamar mandi, sambil menunggu suaminya tersebut Putri Ma Sixian duduk di atas kursi yang ada di pojok kamarnya yang luas tersebut. Hampir setengah jam menunggu, Ye Chen baru selesai mandi dan mengganti pakaiannya. Dengan pesona yang mempesona, keduanya lalu bergegas menuju ruang aula untuk melakukan sarapan pagi. Sepanjang jalan tampak kemesraan menyertai mereka berdua, membuat Wang Xiaoli dan para pelayan wanita merasa iri dengan pemandangan tersebut. GG, apa yang akan kita lakukan selama beberapa hari ke depan? Tanya Ma Sixian. Untuk hari ini aku akan menemui Ayahanda Kaisar, membicarakan tentang Paman Qin Chenyu, ucap Ye Chen sambil menikmati hidangan yang sudah tersaji. Bukankah ia orang yang pernah GG ceritakan saat di desa Caihong? Tanya Ma Sixian dengan sedikit cemberut. Hal lain yang ia ketahui tentang desa Caihong adalah Qin Yu, wanita yang pernah menjalin hubungan dengan suaminya tersebut saat Ye Chen dalam kondisi terpuruk. Iya benar, kebetulan aku sudah meminta Paman Qin Chenyu untuk dijemput ke istana. Seharusnya saat ini Paman Qin Chenyu sudah berada di tempat ini, jawab Ye Chen dengan santai. Apakah GG masih mengingat wanita itu? Tanya Ma Sixian dengan nada cemburu. Hahaha, tidak akan ada kejadian dua kali dalam hidupku, perbedaan pandangan di antara kami terlalu mendasar. Maka tidak mungkin aku akan mengejar wanita seperti itu, apalagi sekarang sudah ada istri seperti dirimu, jawab Ye Chen diiringi tertawa ringan. Aku tidak mau berbagi, apalagi jika nanti aku sudah berbadan dua, ucap Ma Sixian sambil tertunduk. Iya, tidak ada wanita lain di dunia ini yang akan menjadi pendampingku, ucap Ye Chen dengan serius. Ya, aku percaya denganmu, jawab Putri Ma Sixian sambil tersenyum kembali. Keduanya lalu melanjutkan sarapan pagi pertama mereka, suasana penuh kemesraan kembali terajut dengan indah. Setiap detik terasa begitu manis, berbeda dengan kondisi di mana Ye Chen sedang dalam suasana pertarungan. Tidak lama berselang mereka berdua menemui Kaisar Ma, meski pada awalnya Kaisar tampak terkejut namun ia juga tidak dapat menutupi kegembiraannya. Sebelumnya ia mendapatkan kabar jika putrinya dan Ye Chen tidak ingin diganggu karena sedang menjalani masa-masa indah bersama. Salam hormat Ayahanda, ucap Ye Chen dan Ma Sixian bersamaan. Salam kalian kuterima, kemarilah. Jawab Kaisar Ma sambil tersenyum. Keduanya lalu duduk di dalam ruang keluarga, saat ini Kaisar pun belum menuju ke ruang utama kekaisaran karena suasana masih pagi dan tidak ada hal yang mendesak untuk dimusyawarahkan. Secara pribadi ia dan istrinya merasa lebih senang berkumpul dengan anak dan menantunya tersebut. Pada kesempatan itu terjadi percakapan yang cukup hangat di antara mereka, selain menceritakan tentang situasi wilayah kekaisaran yang mulai stabil. Beberapa langkah pencegahan pun dilakukan agar kelompok Sigua dan sejenisnya tidak muncul di wilayah Kekaisaran Ma. Apa yang kamu lakukan telah membawa perubahan besar, bahkan baru malam ini aku bisa tidur nyenyak sebagai seorang kaisar, ucap Kaisar Ma Fan memuji Ye Chen. Selain itu pemulihan akibat dari masalah yang berlarut ini akan membutuhkan banyak sumber daya,
oleh karenanya aku secara pribadi ingin meminta bantuan untuk membuka harta pusaka keturunan leluhur keluarga Ma untuk melakukan perbaikan di segala bidang, tambah Kaisar Ma sambil menatap Ye Chen penuh harap. Ye Chen mendengarkan dengan seksama, apa yang dikatakan oleh ayah mertuanya itu memang tidak keliru. Ada beberapa hal yang harus diutamakan terkait pengembalian kondisi keamanan wilayah Kekaisaran Ma yang terdiri dari seluruh wilayah benua timur. Ye Chen kemudian tanpa ragu menyerahkan beberapa cincin penyimpanan yang sebelumnya diserahkan oleh Shen Shaxi setelah menghancurkan markas Sigua dan juga Sekte Pedang Kidal. Ye Chen tidak kekurangan uang, oleh karenanya ia juga merasa jika kebaikan rakyat akan menjadi lebih utama. Baiklah ayahanda, setelah beberapa hari ke depan aku akan menyiapkan waktu untuk memasuki wilayah leluhur. Tetapi sebelumnya juga aku memiliki permintaan terkait seseorang yang sudah membantuku di masa lalu, ucap Ye Chen. Bab 109. Memasuki makam leluhur kaisar. Tanpa sungkan Ye Chen lalu bercerita, mengisahkan tentang perjalanan hidupnya saat ditolong oleh Qin Chenyu dan tinggal di desa Caihong. Ye Chen juga berencana mengusulkan Qin Chenyu untuk menjadi gubernur kota Guangzhou yang kebetulan tengah kosong. Mendengar rencana dari menantunya tersebut tentu saja kaisar sangat setuju, ia sendiri tengah memikirkan kandidat yang cocok untuk mengatur kota Guangzhou setelah berhasil direbut kembali. Tidak banyak yang cocok untuk memenuhi kualifikasi menjadi pemimpin wilayah tersebut. Tanpa diduga Ye Chen mengajukan calon yang tepat, seseorang yang sudah memiliki dedikasi teruji seperti Qin Chenyu memang sangat layak menempati posisi tersebut. Apalagi Qin Chenyu juga telah berjasa bersama ayah Ye Chen dalam menjaga perbatasan wilayah selatan yang selama puluhan tahun bergejolak. Setelah menyampaikan hal itu Ye Chen kemudian beranjak pamit, ia bersama Ma Sixian kemudian berjalan penuh kebahagiaan menuju bangsal tamu kekaisaran. Bersamaan dengan hal itu pula Kaisar Ma Fan pun segera membuat titah kaisar untuk mengangkat Qin Chenyu menjadi gubernur kota Guangzhou. Tidak lama kemudian Ye Chen dan istrinya tiba di sebuah bangsal besar yang selama ini menjadi tempat menyambut tamu penting. Di dalamnya terdapat pasangan suami istri yang tengah mengobrol dan dua orang wanita yang tidak asing di mata Ye Chen. "Paman, apa kabar?" sapa Ye Chen dengan hormat. "Ye Chen, ternyata memang kamu," ucap Qin Chenyu dengan wajah berseri. Sebelumnya Qin Chenyu dan keluarganya sempat heran dengan identitas Ye Chen di ibu kota, bahkan baru saja ia mendapatkan kabar dari putrinya sendiri jika Ye Chen kini telah menggetarkan seluruh ibu kota kekaisaran dan juga baru saja menjadi menantu Kaisar Ma. "Ya paman, ini saya. Perkenalkan ini adalah istri saya," ucap Ye Chen sambil memperkenalkan Ma Sixian. "Hormat pada Tuan Putri." Qin Chenyu dan keluarganya segera memberi salam dan bersikap hormat pada istri Ye Chen. "Kalian tidak perlu sungkan," ucap Putri Ma Sixian dengan ramah. Qin Yu yang juga hadir di tempat tersebut merasakan hal yang rumit di dalam hatinya, pria yang sempat dia abaikan di masa lalu kini telah menjelma kepada keadaan yang tidak bisa ia jangkau. Begitupun sepupunya Lin Soang, seperti tidak memiliki wajah saat seperti ini. Kemudian semuanya duduk dengan santai, Ye Chen yang ditemani oleh istrinya mulai mengobrol dan mengingat cerita di masa lalu saat dirinya tinggal di desa Caihong. Meski ia juga cemburu dengan keberadaan Qin Yu, namun ia juga menunjukkan jika Ye Chen adalah lelaki yang hebat yang pantas dimiliki. Malahan Ma Sixian sesekali bersikap manja dan menjadikan suasana hati Qin Yu semakin memburuk. "Paman, mulai esok paman dan keluarga akan memiliki kesibukan lain di kota Guangzhou," ujar Ye Chen. "Oh, sepertinya kamu sedang merencanakan sesuatu," balas Qin Chenyu dengan penasaran. "Ya memang benar, secara kebetulan kota Guangzhou sedang membutuhkan seorang pemimpin. Oleh karenanya aku sudah meminta persetujuan dari kaisar untuk mengangkat paman menjadi gubernur wilayah tersebut," ujar Ye Chen dengan santai. "Apakah kamu tidak sedang bercanda?" tanya Qin Chenyu dengan nada penuh keterkejutan. "Sebentar lagi paman akan menerima titah kaisar, jadi kuharap paman bersedia menjalani amanat ini dan memulihkan Guangzhou seperti sedia kala," ucap Ye Chen dengan ekspresi sedikit lebih serius. Qin Chenyu dan seluruh anggota keluarganya terdiam, mereka sangat bersyukur atas karunia yang akan mereka dapatkan. Menjadi seorang tuan kota dari Guangzhou adalah sebuah prestasi yang tidak pernah terbayangkan oleh keluarga Qin Chenyu yang berasal dari desa terpencil seperti Caihong. Setelah menyelesaikan urusannya, Ye Chen kemudian kembali bersama istrinya untuk menuju istana kecil mereka. Pemandangan menyesakan dada ini dilalui oleh Qin Yu dengan tatapan penuh keirian. Hal yang sangat menyakitkan adalah Ye Chen yang selalu memperhatikannya di masa lalu kini menjadi orang asing yang tidak akan pernah bisa ia temukan lagi. Di dalam kediamannya barunya itu Ye Chen menikmati hari dengan penuh rasa cinta,
perasaan kasih sayang kini bertambah besar seiring dengan keintiman hubungan mereka yang semakin lengket dari waktu ke waktu. Hingga 1 bulan pun berlalu dengan cepat, kebersamaan keduanya telah membuat semuanya kembali normal tanpa ada kendala. Bahkan kota Guangzhou sudah berada di bawah kepemimpinan Qin Chenyu, sifatnya yang loyal terhadap kaisar membuat dirinya mudah disukai dan disegani para tokoh di kota tersebut. Bahkan kabar tersiar jika gubernur baru tersebut memiliki kedekatan dengan Ye Chen berhembus kencang, jadi tidak ada pihak manapun yang berani berulah di bawah kepemimpinan Qin Chenyu tersebut. Di istana kekaisaran, Ye Chen pun mulai beraktivitas seperti berlatih dan juga berkultivasi. Meski berkultivasi ganda sangat membuat dirinya nyaman, ia juga mulai menstabilkan kekuatannya kembali dengan keseimbangan unsur yin dan yang sesuai dengan metode kultivasi tubuh naga hitam. Pada kesempatan kali ini, Ye Chen berencana memasuki tempat rahasia keluarga kaisar yang selama ini terlarang kecuali bagi kalangan tertentu atau keturunan langsung dari garis Ma Junling yang merupakan leluhur keluarga Ma. Sebagai seorang suami dari Ma Sixian ia memiliki kualifikasi yang cukup untuk memasukinya. Meski pada mulanya Pangeran Ma Weijun yang berkesempatan masuk namun dengan kekuatannya hal itu tidak bisa dilakukannya. Makam leluhur keluarga Ma terdapat di ruang rahasia bangunan Istana Kaisar, meski tidak banyak pihak yang mengetahuinya namun tempat tersebut tetap dijaga dengan ketat pada pintu masuknya. Entah apa yang terdapat di dalamnya, tidak ada yang mengetahuinya bahkan Kaisar Ma Fan sendiri hanya mendengar cerita warisan tersebut secara turun-temurun. Apakah kamu yakin bersedia melakukan hal ini? Tanya Kaisar Ma. Ya, tentu saja, jawab Ye Chen sambil mengangguk pelan. Dalam persepsi indera spiritualnya ia memang merasakan jika makam keluarga Ma tidak sederhana. Ye Chen juga tidak mengira jika keluarga kekaisaran memiliki sejarah panjang sebagai seorang kultivator yang berkuasa pada masa itu. Di dalam area khusus tersebut terdapat sebuah mekanisme yang menunjukkan ke suatu tempat di bawah tanah yang tidak diterangi oleh cahaya. Kali ini Ye Chen membawa perlengkapan berupa obor yang telah disiapkan oleh Pangeran Ma Weijun dan juga Putri Ma Sixian yang ikut menemani. Di bawah arahan Ye Chen, putra dan putri Kaisar Ma tersebut dapat memasuki tempat rahasia yang memang tidak sesederhana yang dipikirkan. Bahkan Ye Chen dapat memperkirakan peninggalan batu formasi yang menghubungkan dunia luar dengan area pemakaman kuno tersebut memiliki kekuatan pendekar tingkat surgawi. Ada banyak tulisan kuno dan beberapa simbol aneh yang nampaknya tidak terdapat di dunia luar, hal ini kerap menyulitkan Ye Chen dalam memecahkan inti formasi yang tersusun secara sistematis itu. Bab 110. Kemampuan Ma Sixian. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen menemukan aksara yang nampaknya sangat aneh, meski sebelumnya ia adalah perpustakaan berjalan klan Xiao namun hal-hal yang ada di depan matanya itu ternyata masih memiliki misteri yang membingungkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pangeran Ma Weijun yang ikut kebingungan. Sepertinya tempat ini memang tidak sederhana, aku bisa saja menghancurkan formasi ini secara paksa namun akan mengakibatkan tempat ini mengalami kerusakan parah, jawab Ye Chen memberikan analisanya. Sementara itu Ma Sixian yang berada paling belakang melihat suaminya yang nampak kebingungan, maka ia pun tanpa sungkan menghampirinya. "GG, apa yang terjadi?" tanya Ma Sixian dengan heran. "Aku tidak pernah menemukan simbol-simbol seperti ini. Meski aku mampu menghancurkannya namun aku tidak ingin bersikap gegabah," jawab Ye Chen. "Simbol seperti apa?" tanya Ma Sixian dengan penasaran. "Lihatlah, apakah Xianer pernah menemukan tanda seperti ini?" tanya Ye Chen kepada istrinya tersebut. Ma Sixian memperhatikan simbol-simbol dan tulisan yang tampak tidak asing di matanya, dengan kemampuannya ia lalu tersenyum ke arah Ye Chen. "Ini adalah tulisan kuno yang pernah diajarkan oleh kakek buyut," ujar Ma Sixian dengan santai. "Apakah ini tidak berbahaya?" tanya Ma Weijun selaku kakak kandungnya. La juga mengetahui jika kakek buyutnya merupakan seorang sastrawan, setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai kaisar ia mengisi waktu luangnya dengan mengoleksi benda-benda antik dan karya sastra. Bakat yang dimiliki oleh Ma Sixian sebenarnya mengikuti dari kakek buyutnya tersebut, oleh karenanya Ma Sixian tidak menempuh jalur kultivator seperti saudara-saudaranya. Ia lebih asyik menyendiri dan menikmati karya seni sebagai jalan hidupnya. Namun tidak ada yang menyangka jika semua perubahan di Kekaisaran Ma dapat teratasi melalui Ma Sixian, pernikahannya dengan Ye Chen telah membawa angin perubahan di benua timur tersebut. Kini Ma Sixian menonjolkan bakatnya yang lain, tanpa sepemahaman Ye Chen dan juga Pangeran Ma Weijun ia berjalan dengan sederhana mengikuti langkah kakinya dan berputar beberapa kali. Hal itu ia lakukan sesuai petunjuk yang terdapat pada dinding makam kuno, ukiran simbol-simbol tersebut membawanya ke sebuah mekanisme yang bergerak dengan sendirinya. Klik, terdengar suara yang menandakan sebuah inti formasi bergeser,
Tanpa melakukan hal yang sulit, Ma Sixian menonaktifkan formasi pelindung yang selama ini tidak dimengerti banyak orang. Detik berikutnya dinding makam bergetar kemudian bergerak perlahan memunculkan sebuah ruangan baru berukuran 20 kali 20 meter. Awas! Seperti mengetahui akan bahaya yang datang, Ye Chen segera bergerak dan menangkis beberapa cahaya pedang yang melindungi area makam tersebut. Boom! 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 Cahaya pedang itu meledak teredam lalu hancur berkeping-keping di dekat Ye Chen. Untungnya saja Ye Chen juga sudah memblokade area di mana istrinya berada dan melindunginya dari pecahan sinar pedang yang berasal dari dinding dan mekanisme beberapa batu kuno. Pantas saja Kaisar Ma berpesan agar berhati-hati dalam memasuki area makam leluhur, karena memang tempat ini memiliki pelindung yang sekiranya dapat membunuh pendekar keabadian dengan mudah. Tetapi bagi Ye Chen, kekuatan seperti itu masih dapat ia tangkis dengan tangan kosongnya. Apalagi setelah mengalami pertempuran hebat dengan Seng Li Hao, ia merasakan jika kekuatan tempurnya semakin meningkat dan tidak lama lagi ia akan mengalami penerobosan. "Apakah kalian baik-baik saja?" tanya Ye Chen kepada istri dan kakak iparnya tersebut. "Aku baik-baik saja, terima kasih adik ipar," ucap Pangeran Ma Weijun penuh rasa syukur. "Aku pun sama, GG melindungi tepat waktu kasih tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar Ma Sixian dengan santai. "Baiklah jika begitu, seharusnya sudah tidak ada bahaya lagi," ucap Ye Chen kemudian. "Terima kasih. Aku akan memeriksanya," ucap Ma Weijun yang masih memegang obor. Kemudian Ma Weijun melangkah maju, lalu berjalan dengan hati-hati dan diikuti oleh Ma Sixian. Sementara Ye Chen tidak tertarik dengan harta benda keluarga Ma tersebut. Ia berada paling belakang dan menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas keselamatan istri dan kakak iparnya tersebut. Ma Weijun menemukan sebuah peti harta karun yang selama ini sering dibicarakan oleh para pendahulunya. Tanpa kesulitan apapun ia memindahkan harta yang melimpah tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Di dalam peti tersebut pun ditemui beberapa cincin penyimpanan yang nyatanya juga berisi harta karun berharga. Ma Sixian sama seperti Ye Chen, ia juga tidak tertarik dengan hal seperti itu. Sesekali ia membantu kakaknya dan mengemas bibi barang demi kebaikan keluarganya. Di sisi lain, Ye Chen hanya memperhatikan beberapa simbol yang sebelumnya ia temukan saat di luar tadi. Meski beberapa kali mencoba membacanya ia tetap kesulitan untuk menerka dan mencari makna yang tersembunyi dari aksara yang terpahat dengan rapi di beberapa batu dan dinding. "Apakah GG tertarik untuk mempelajari simbol-simbol tersebut?" tanya Ma Sixian saat menghampiri suaminya. "Ya," jawab Ye Chen singkat dengan sedikit rasa malu. "Nanti aku akan memberikan catatan yang berkaitan dengan pemahaman simbol tersebut," ucap Ma Sixian sambil tersenyum senang. Sebagai seorang istri tentunya ia sangat gembira. Ada kalanya ia bisa berguna bagi suaminya tersebut. Peran seorang istri yang berpengetahuan tidak selalu pintar berkultivasi atau mampu menguasai seni bela diri tertentu. Bagi Ma Sixian, hal sederhana seperti ini saja sudah membuat dirinya merasa senang. "Terima kasih Xianer," ucap Ye Chen sambil menyentuh punggung tangan Ma Sixian dengan lembut. "Ini, terimalah," ucap Ma Sixian kemudian. "Apa ini?" tanya Ye Chen dengan keheranan. Ye Chen pun mengernyitkan keningnya saat membuka isi dari kitab kuno yang baru saja diberikan oleh istrinya tersebut. "Seharusnya itu kitab yang berisikan tentang teknik sihir atau sejenisnya. Ada kumpulan teknik seperti yang kita temui saat di pintu masuk," jawab Ma Sixian menjelaskan. Sebenarnya Ma Sixian juga tidak tahu banyak tentang maksud dari kitab kuno yang baru saja ia temukan di dalam peti harta karun leluhurnya. Setelah meminta izin kepada kakaknya ia lalu memberikan kitab tersebut kepada Ye Chen yang menurutnya lebih memerlukan. Ye Chen memperhatikan dengan seksama, semuanya memang berasal dari simbol yang sama seperti yang terdapat di sekitar makam leluhur keluarga Ma. Sehingga Ye Chen beranggapan jika keluarga Ma sendiri berasal dari suatu keadaan yang berbeda dengan rakyat biasa pada umumnya. Nanti GG akan bisa mengetahui cara membaca aksara tersebut, tambah Ma Sixian dengan tersenyum lebar. "Ya, kuakui kamu adalah wanita tercerdas yang pernah aku temui setelah ibuku," ucap Ye Chen dengan tulus. Dibandingkan dengan harta karun, tentunya Ye Chen lebih tertarik dengan apa yang baru saja ia terima dari istrinya tersebut. Secara tidak sadar Ye Chen semakin mengagumi kejeniusan istrinya itu yang ternyata mampu mengantarnya ke tempat ini dengan mudah. Bab 111. Mempelajari simbol rahasia. Setelah menyelesaikan urusannya, mereka bertiga pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali melaporkan kepada Kaisar Ma Fan terkait apa yang mereka dapatkan. Dengan pencapaian tersebut Kaisar Ma Fan merasa sangat senang sekali,
meskipun ia harus mengeluarkan harta leluhurnya tetapi hal itu memang sudah saatnya dilakukan demi menjaga kestabilan dan melakukan pembangunan demi kemaslahatan rakyat kebanyakan. Kaisar Ma tidak salah memilih menantu, Ye Chen yang selalu menjadi kebanggaannya pun kini kembali menunjukkan hasil yang sempurna untuk membantu keluarga kekaisaran menjadi lebih berkembang. Selain itu ia juga bangga dengan bakat putri bungsunya juga yang pada akhirnya bisa mengetahui simbol-simbol unik yang ada pada makam kuno. Ye Chen dan istrinya tidak berlama-lama di ruang pribadi Kaisar Ma, mereka berdua pamit dan membiarkan Pangeran Ma Weijun dan juga ayahnya untuk menghitung sumber daya. Selain itu terdapat pula putri Ma Suxin dan juga ibunya, mereka berdua pun tampak bersemangat dengan pencapaian yang baru saja digapai Ye Chen dan juga putri Ma Xixian. Keduanya lalu bergandengan tangan penuh kehangatan, berdua menyiapkan segala sesuatunya yang telah mereka rencanakan selama 1 bulan terakhir. "Gege, betapa beruntungnya memiliki suami seperti kamu," ucap Ma Xixian ketika dalam perjalanan menuju istana kecilnya. "Aku pun sangat beruntung bisa memiliki istri sepertimu," balas Ye Chen dengan senyuman melebar. "Oh iya, kapan kita akan ke Xinjiang?" tanya Ma Xixian. "Lusa kita akan berangkat, aku sudah lama meninggalkan kediamanku. Semoga saja kamu betah tinggal di tempat yang sederhana nantinya," ucap Ye Chen. Melalui Senshaksi, Ye Chen secara pribadi telah mengirimkan pesan meminta kepada Patriark Ye untuk kembali melakukan perluasan tempat tinggalnya. Setelah kondisi ibu kota benar-benar kondusif seperti saat ini, ia akan memboyong putri Ma Xixian untuk tinggal bersamanya di klan Ye. "Dimanapun kita akan tinggal, itu adalah suatu berkah yang harus aku syukuri. Asal selalu bersamamu maka aku akan bahagia dan tidak pernah merasakan kesepian. Pokoknya, sebelum kita memiliki keturunan maka Gege tidak boleh meninggalkan aku terlalu lama," ungkap Ma Xixian dengan ekspresi yang tenang, penuh keyakinan. "Ya, tentu saja. Mengenai rencana petualanganku pun akan aku lakukan saat kita sudah memiliki anak 5, ucap Ye Chen dengan santai. "Hah, 5? Tidak, nanti kalau terlalu banyak anak, perhatian Gege malah teralihkan," ucap Ma Xixian sambil menarik tangan Ye Chen dengan manja. "Hahaha, lihat saja nanti malam," ucap Ye Chen sambil tersenyum nakal. Ma Xixian tersenyum malu, wajahnya tampak memerah. Keduanya lalu tiba di istana pribadinya, tampak Wang Xiaoli dan beberapa pelayan wanita lainnya menyapa keduanya dengan sopan. Kedatangan Putri Ma Xixian dan suaminya tersebut membuat para wanita yang berada di istana Putri Ma Xixian selalu membuat iri. Keharmonisan pasangan suami istri tersebut benar-benar seperti pasangan dewa dan dewi. Di dalam kamarnya Ye Chen menerima buku catatan yang dibuat oleh istrinya di masa lalu, sama seperti yang dijanjikan sebelumnya bahwa catatan tersebut menjelaskan secara gamblang tentang simbol-simbol unik yang membentuk satuan kalimat. "Terima kasih Xianer," ucap Ye Chen kepada istrinya. "Hanya hal sepele, malah aku sangat senang jika pada akhirnya ada yang tertarik dengan apa yang kupelajari sebelumnya," ujar Ma Xixian dengan santai. "Aku sebenarnya sangat penasaran, bagaimana hal yang tidak lazim seperti ini bisa kamu kuasai," Ye Chen berkata penuh penasaran. "Menurut kakek buyut, tulisan seperti ini memang ia dapatkan dari seorang pertapa yang sebelumnya mendapatkan hal tersebut dari reruntuhan makam kuno," ungkap Ma Xixian. "Ternyata ada hal seperti itu," ucap Ye Chen sambil mengangguk pelan. Awalnya ia mengira jika hal tersebut hanya merupakan kreasi dari leluhur Ma yang diturunkan pada keturunannya, namun jika hal itu memang didapatkan dari luar, maka hal ini menandakan jika di masa lalu pernah ada peradaban yang hidup dengan seni dan budaya yang berbeda dengan kehidupan di zaman ini. Apalagi makam leluhur keluarga Ma memiliki formasi dan terdapat kekuatan alam surgawi yang terpendam, hal ini setidaknya leluhur keluarga Ma berada di tingkat yang sama dengan Ye Chen. "Aku harus mempelajari hal seperti ini, apalagi kitab yang didapat dari makam leluhur keluarga Ma sepertinya bukan kitab sembarangan," gumam Ye Chen di dalam hatinya. Di malam harinya saat selesai berkultivasi ganda dengan istrinya, Ye Chen segera mempelajari catatan yang diberikan oleh istrinya tadi siang. Entah mengapa Ye Chen sangat bersemangat untuk mempelajari simbol-simbol aneh yang ditemuinya kemarin. Sambil memperhatikan istrinya yang kelelahan di atas kasur, Ye Chen mulai membuka selembar demi selembar catatan tulisan tangan tersebut. Sepanjang malam, Ye Chen bergelut dengan pemahamannya. Dengan bakatnya yang jenius dalam menghafal, tidak butuh waktu yang panjang bagi Ye Chen untuk mempelajarinya. Hingga pagi menjelang ia sudah menguasai catatan pemberian istrinya tersebut lalu dilanjutkan dengan berkultivasi seperti biasanya. Melihat suaminya tengah serius mempelajari teknik membaca simbol dan aksara unik, Ma Xixian tidak mengganggunya dan melanjutkan istirahatnya dengan tenang. Hingga di pagi harinya ia mulai beraktivitas seperti biasa,
hari-hari di mana ia bertugas sebagai istri dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Waktu pun berlalu dengan cepat, setelah berpamitan dengan ayah mertua dan keluarga inti lainnya kini Ye Chen dan juga Putri Ma Sixian melakukan perjalanan ke kota Xinjiang. Dalam perjalanan kali ini, Wang Xiaoli juga ikut serta sebagai pengawal pribadi Putri Ma Sixian. Di klan Ye, kehadiran Ye Chen disambut gembira oleh patriark dan juga seluruh anggota klan Ye. Bahkan kabar Ye Chen yang datang ke kampung halamannya itu disambut dengan penuh kehangatan oleh seluruh warga kota Xinjiang. Sebagai klan terbesar, tentu saja pengaruh keluarga Ye sangat besar dan membuat nama Ye Chen menjadi sosok yang didambakan oleh banyak orang. "Xianer, bagaimana tempat tinggalnya? Apakah cukup nyaman?" tanya Ye Chen kepada istrinya saat sudah berada di kediamannya. "Tempat ini sangat nyaman, tenang dan memiliki lingkungan yang asri," jawab Ma Sixian dengan bahagia. Kediaman Ye Chen memang tidak semewah istananya, namun tempat ini bisa dikatakan tempat terbaik di klan Ye dengan bentuk bangunannya yang seperti baru saja dibangun dengan bahan dasar kayu tersebut. Ada beberapa bangunan yang baru saja selesai dikerjakan dengan baik, yaitu tempat tinggal para pelayan pribadi serta bangunan khusus yang disiapkan untuk Putri Ma Sixian dalam menjalankan hobinya. Pemandangan lain yang menjadi ciri khas adalah lokasi pemakaman kedua orang tua Ye Chen, tampak bersebelahan dan menjadi lambang cinta sejati yang selama ini seperti sering didengungkan Ye Chen. Bab 112. Kepemimpinan Kaisar Ma Fan. Kali ini Putri Ma Sixian benar-benar merasakan kebahagiaan seutuhnya, bersama suaminya ia mulai merajut kehidupan yang tenang di kota Xinjiang. Sebuah kehidupan baru yang sebenarnya sangat ia dambakan, terbebas dari peraturan ketat istana yang merepotkan serta untuk sekarang dan seterusnya ia bisa lebih leluasa melayani suaminya. Di klan Ye sendiri keberadaan Ma Sixian sangat disegani, bahkan seluruh warga Xinjiang pun sangat mengapresiasi keberadaan Putri Kaisar Ma tersebut. Identitasnya sebagai istri Ye Chen adalah yang terpenting, membuat seluruh wanita menjadi iri akan nasib baik Putri Ma Sixian. Hari demi hari pun berlalu, tidak terasa perut Putri Ma Sixian pun semakin membuncit dan menandakan masa-masa bahagia akan kehadiran buah hati pertama mereka. Kabar ini tentu menjadi hal yang sangat dinantikan baik Kaisar Ma Fan maupun patriark keluarga Ye, mereka sudah tidak sabar menantikan keturunan langsung dari dua orang beruntung di kehidupan ini. "Putriku, ibu akan berada di sisimu menjelang hari persalinanmu," ucap permaisuri yang sekaligus ibu kandung Ma Sixian. "Apakah itu tidak merepotkan ibu?" tanya Ma Sixian dengan tidak enak hati. "Ini adalah yang pertama, walau bagaimanapun kamu sebentar lagi akan menjadi ibu. Jadi hal ini sudah lumrah dan secara langsung ibu akan mengajarimu bagaimana caranya mengurus bayi," ujar permaisuri dengan tenang. "Ya, baiklah ibu. Terima kasih," ucap Ma Sixian dengan senang. Seperti apa yang dikatakan oleh ibunya, ini adalah pertama kalinya ia akan melahirkan jadi segala prosesnya tentu akan mengalami banyak pertanyaan yang ia sendiri tidak mungkin bertanya kepada orang lain. "Bagaimana kabar ayahanda?" tanya Ma Sixian kemudian. "Ayahmu masih sibuk mengurusi wilayah kekaisaran yang belakangan ini berkembang pesat. Beberapa asosiasi perdagangan baru saja diresmikan, jadi masih perlu membuka beberapa perwakilan cabang di setiap wilayah kota-kota besar maupun kecil," jelas permaisuri sambil tersenyum. Mendengar penjelasan dari ibunya itu Ma Sixian tidak bertanya lebih lanjut, ia mengenal karakter ayahnya yang begitu peduli dengan kemajuan wilayah yang dipimpinnya. Apalagi selama beberapa tahun terakhir akibat kekacauan dari kelompok Xigua, Kaisar Ma Fan banyak mengalami kerugian dari berbagai aspek, terutama dari bidang sosial ekonomi yang kini tengah digenjot melalui asosiasi kamar dagang. Di sisi lain, Ye Chen pun sudah menguasai kitab yang ditemukan beberapa waktu lalu saat di makam leluhur Kaisar Ma. Dalam kitab tersebut ternyata memuat teknik-teknik formasi dan segel tangan yang sangat rumit dipelajari. Berkat tenaga dalam yang dimiliki Ye Chen, hal itu bukanlah perkara yang sulit bagi Ye Chen untuk menguasainya dengan baik. Pada dasarnya Ye Chen sendiri tidak mengetahui banyak tentang hal-hal yang terkait dengan formasi, tetapi bukan berarti Ye Chen tidak memahaminya dengan baik. Di dalam lautan kesadarannya sendiri terdapat sebuah ingatan terkait dengan sebuah segel raksasa yang belum bisa ia pahami seutuhnya. Hal itu seperti menjadi salah satu misteri yang ditinggalkan oleh gurunya. Untuk mengakses hal itu seperti ada dinding yang sangat tebal yang harus dilalui oleh Ye Chen pada saat ini. Dalam kesehariannya Ye Chen juga sesekali tetap melatih Xie Biun yang pada akhirnya berada di Sekte Naga Hitam, meski Ye Chen tidak mengangkat murid namun hubungan keduanya tidaklah jauh berbeda. Tidak hanya bakat Xie Biun yang terus berkembang, kini tingkat kultivasi Ye Chen pun sudah berada di ranah alam penyucian. Sekte Naga Hitam kini menjadi pendukung utama Kekaisaran Ma,
murid-murid yang berbakat langsung mendapatkan kesempatan bergabung dengan pasukan Mingling. Hal seperti perekrutan secara terbuka yang pernah dilakukan oleh kekaisaran di alun-alun kota Qinghai kini ditiadakan. Ye Chen sendiri menjadi tetua khusus di Sekte Naga Hitam, hal itu ia terima sebagai bagian tanggung jawab moralnya yang memiliki hubungan batin dengan sekte tersebut. Selama beberapa kali berada di Sekte Naga Hitam, Ye Chen terus mempelajari sejarah berdirinya sekte tersebut yang ternyata memang bersumber pada salah satu warisan yang ditinggalkan oleh seorang lelaki misterius bernama Shenlong. Hal ini juga menguatkan penemuan dua kristal naga hitam yang ia serap sebelumnya yang berasal dari Xiao Zhang leluhur ketujuh klan Xiao. Xiao Zhang sendiri merupakan salah satu tetua dari Sekte Naga Hitam di masa lalu. Namun karena keserakahannya ia memutuskan kembali ke klan Xiao dan membawa dua buah kristal naga hitam, ia bermaksud untuk memecahkan misteri yang terkandung di dalamnya namun hingga akhir hayatnya ia tidak menemukannya hingga tewas di tanah terlarang klan Xiao. Kak, terima kasih atas bimbinganmu selama ini, ucap Xie Biun dalam satu kesempatan. Di bawah arahan Ye Chen, kekuatan Xie Biun kini berada di ranah pendekar berlian. Baru beberapa bulan lalu ia berada di ranah pendekar emas menyaingi Xie Molan, tetapi kini kemajuan pesat Xie Biun mencengangkan banyak pihak. Bahkan di Sekte Naga Hitam ia sangat berbakat dan berbahaya dalam setiap kali uji tanding yang digelar sekte pada ajang kenaikan tingkat. Teruslah berlatih, jangan merasa puas dengan apa yang kamu capai. Semakin banyak yang kau kuasai maka semakin menunduklah, masih ada langit di atas langit. Jadi jangan pernah remehkan siapapun yang berada di depanmu, ucap Ye Chen memberikan nasihat. Tentu saja Kak, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Xie Biun dengan serius. Baguslah kalau begitu. Jika ada kesulitan maka jangan sungkan bertanya pada para tetua, mereka adalah sosok guru yang telah mengenal tempat ini serta teknik bela diri yang lebih lama dariku, ujar Ye Chen. Baik Kak, terima kasih, ucap Xie Biun menyikapi saran dari Ye Chen. Sementara di kota Guangzhou, mulai didirikan Akademi Kekaisaran yang di dalamnya melibatkan Xie Xuanzong yang merupakan ayah kandung Xie Biun. Jasanya di ibu kota telah mengantarkannya menjadi salah seorang tetua di Akademi Kekaisaran tersebut. Akademi Kekaisaran sendiri dimaksudkan untuk memberikan hak yang sama pada masyarakat untuk meningkatkan kekuatan serta pengabdian kepada pemerintahan. Dengan sumber daya yang mumpuni, Kaisar Ma tidak segan-segan menggelontorkan banyak sumber daya. Apalagi di bekas wilayah jajahan kelompok Si Gua itu terdapat tambang kristal Cinabar yang sangat bermanfaat bagi para kultivator tingkat tinggi. Bisa dikatakan jika beberapa bulan terakhir kesibukan Kaisar Ma tidak terhitung, ia dan Pangeran Ma Weijun menjadi ujung tombak pergerakan perubahan yang terus-menerus dilakukan secara nyata. Tidak hanya perkembangan beberapa wilayah, para pemimpin pasukan Mingling pun mengalami perkembangan pesat terkait kultivasi mereka. Hal ini tentu saja dengan melimpahnya sumber daya yang dimobilisasi oleh istana, sehingga Ye Qiu dan Fang Yuan mendapatkan banyak manfaat dari hal tersebut. Bab 113. Berpamitan. Tidak terasa waktu pun berlalu begitu saja, 7 tahun pun berjalan dengan singkat. Kini Ye Chen sudah memiliki 2 orang putra. Ye Wen yang berusia 7 tahun dan Ye Chunji berumur 4 tahun. Selama kurun waktu tersebut tentunya banyak perubahan yang terjadi. Pangeran Ma Weijun pun sudah menikah dan akan segera naik tahta. Adapun Putri Ma Suxin masih memilih menyendiri dan lebih senang bermain dengan putra kedua Ye Chen yang bernama Ye Chunji. 5. Di sisi lain, Ye Chen sudah bersiap untuk menuju petualangan barunya yang tentu saja akan meninggalkan tempat di mana ia selama ini lahir dan dibesarkan. Selama beberapa tahun terakhir juga Ye Chen terus mendalami rahasia Sekte Naga Hitam yang pada akhirnya terdapat sebuah ruang rahasia, tempat di mana beradanya portal teleportasi yang menghubungkan ke alam dewa. Melalui Yan Weifeng yang merupakan ketua sekte, berbagai informasi berharga tersebut didapatkan Ye Chen dengan penuh perhitungan. Dalam artian jika Ye Chen tidak begitu saja mencerna setiap informasi, tetapi mempelajarinya dengan seksama dan mengandalkan beberapa referensi yang dikumpulkan oleh Ye Chen melalui bantuan beberapa orang. Xianer, seperti yang sudah aku bahas sebelumnya tentang kehidupan guruku yang penuh misteri. Oleh karenanya lusa aku akan mulai berpetualang ke dunia lain, ucap Ye Chen dengan serius. Apakah rencana itu tidak bisa diurungkan? Tanya Ma Sixian dengan nada keberatan. Lambat laun pastinya aku akan pergi, berdasarkan beberapa kitab kuno yang aku pelajari di Sekte Naga Hitam maka alam sendiri yang akan menarik dengan paksa. Aku khawatir akan terjadi kerusakan dan kehebohan yang tidak perlu, ungkap Ye Chen kembali menerangkan. Ya, hal itu pernah Gege sampaikan, tetapi walau bagaimanapun Wener dan juga Jier masih belum siap untuk ditinggalkan, ucap Ma Sixian. Biarkan anak-anak berkembang bersama kakek Ye Chou,
untuk beberapa tahun hal itu akan cukup baik bagi perkembangan anak-anak kita. Setelah aku menguasai sesuatu lebih baik, maka pasti aku akan kembali. Karena aku yakin ada jalan yang melintasi kehidupan, hanya butuh pemahaman untuk melakukan hal tersebut, ucap Ye Chen penuh percaya diri. Apakah ada hal lainnya? Tanya Ma Sixian dengan berat hati. Alam kehidupan di masa depan sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Berdasarkan pemahaman yang aku dapatkan dari tempat rahasia Sekte Naga Hitam, kekuatan jahat yang sebelumnya pernah membuat guruku terhempas ke alam ini kini akan bangkit kembali. Apa yang diucapkan guruku sebagai pewarisnya, maka aku tentu tidak akan diam saja menghadapi hal seperti ini. Apalagi yang aku takutkan adalah kekuatan jahat tersebut akan menemukan jalan menuju alam kehidupan ini dan pastinya tidak akan mungkin bisa ditanggung kerugiannya, Ye Chen berkata dengan sangat serius, ia juga khawatir setelah mengetahui beberapa petunjuk. Baiklah jika seperti itu adanya, tetapi jika GG diberikan kesempatan untuk kembali maka secepatnya kembali, jangan terlalu lama di kehidupan baru. Aku khawatir akan ada wanita lain yang mempengaruhi GG untuk tidak kembali kepadaku dan anak-anak. Ma Sixian mengkhawatirkan suaminya, ada rasa takut kehilangan yang ia rasakan. Semua cintaku ada padamu dan kedua putra kita, ucap Ye Chen sambil memeluk Ma Sixian. Ye Chen menyadari jika hal ini tidak mudah, namun ia adalah seorang kultivator yang memiliki jalan hidup berbeda dengan orang kebanyakan. Jika ia hanya mengandalkan perasaan dan kepentingan pribadinya, maka ia tidak menjamin akan bisa menghindari sesuatu yang buruk di masa depan. Berdasarkan pengetahuan yang ia dapatkan, sesungguhnya ada kehidupan lain yang bernama alam langit, tempat asal Shenlong berasal. Dewa kehancuran yang mengorbankan dirinya hingga jiwanya pun terpental hingga ke dunia ini. Ye Chen juga merasa jika permasalahan di alam langit sangat pelik, jika tidak maka tidak mungkin gurunya yang bergelar dewa penghancur tersebut dapat dikalahkan, bahkan kekuatan jiwanya pun hanya meninggalkan kekuatan yang terpecah dan tidak utuh seperti yang terkuak dalam sejarah pendirian Sekte Naga Hitam. Sebenarnya Ye Chen sangat berat berpisah dengan kedua orang putranya, apalagi Ye Wen sudah mulai bisa membuka gerbang tenaga dalamnya. Di usianya yang masih anak-anak itu Ye Wen sudah memasuki ranah pendekar perunggu, kemampuan fisiknya pun teruji cukup baik di bawah bimbingan Ye Chen selama 2 tahun belakangan. Sementara Ye Chunji masih terlihat anak-anak sekali, ada perlakuan berbeda yang Ye Chen lakukan terhadap putra bungsunya tersebut. Tetapi Ye Chen memiliki pemahaman jika kedua putranya akan tumbuh lebih hebat dan lebih kuat dari siapapun di wilayah Kekaisaran Ma. Apalagi dengan sokongan sumber daya yang terbaik dari klan Ye dan Istana Kekaisaran, maka Ye Chen tidak khawatir perkembangan putra-putranya akan terhambat. Malam ini, Ye Chen memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Lah kembali memuaskan hasrat biologis Ma Sixian dengan tuntas sepanjang malam, kehangatan yang kini dirasakan serasa begitu bergairah dan takkan terlupakan. Setiap lekukan tubuh Ma Sixian terjamah oleh tangan Ye Chen, hingga gundukan yang mempesona pun tidak luput dari sentuhan jari Ye Chen. Meninggalkan desahan panjang hingga senjata tumpul Ye Chen bergerak maju mundur sepanjang waktu. Ma Sixian tidak sungkan menumpahkan pelepasannya, matanya memutih dan mulutnya terbuka lebar saat mendesah panjang. Ye Chen pun tanpa ragu memompa tubuh istrinya dan merambat di atasnya dengan penuh nafsu. Sensasi yang berulang ini membuat Ma Sixian seperti tertarik ke dalam medan magnet yang membuat dirinya semakin merasakan kegilaan yang luar biasa sepanjang malam. Hingga keesokan harinya, saat matahari sudah bersinar keduanya baru keluar dari dalam kamar pribadi mereka dengan suasana yang lebih baik. Hari ini Ye Chen berencana menemani anak-anaknya sekaligus berpamitan dengan Patriark Ye Chou yang merupakan kakek kandungnya sendiri. Ye Chen sudah menyiapkan beberapa hal seperti cincin penyimpanannya yang akan ia berikan kepada masing-masing putranya serta beberapa kitab bela diri. Untuk teknik kultivasi sendiri, Ye Wen mulai menguasai teknik tubuh naga hitam sejak pertama kali belajar berkultivasi. Wener, selama ayah tidak ada kamu jangan nakal ya. Patuhilah perintah ibumu dan juga sayangi adikmu, ucap Ye Chen kepada putra pertamanya sambil menggendong Ye Chunji. Baik ayah, apakah ayah akan lama meninggalkan kami? Ucap Ye Wen diiringi kalimat tanya. Entahlah, tetapi ayah berusaha untuk secepatnya kembali. Mengingat perjalanan kali ini sangat berbahaya, ayah sendiri belum mengetahui pasti tentang resikonya, ucap Ye Chen. Ayah tidak perlu khawatir, Wener yakin jika ayah pasti bisa melaluinya dengan baik, ucap Ye Wen dengan penuh keyakinan. Terima kasih, kamu memang putraku, ucap Ye Chen sambil mengusap kepala putra sulungnya itu. Bab 114. Memasuki gerbang teleportasi. Ye Chen kemudian menemani Ye Wen berlatih, memberikan beberapa petunjuk serta menurunkan kitab yang berisikan teknik formasi.
Berdasarkan sifatnya, Ye Wen akan dengan mudah memahami kitab tersebut di beberapa tahun kemudian seiring bertambahnya kekuatannya. Hingga waktu hampir sore, Ye Chen dengan kekuatan dan kecepatannya tiba di Istana Kekaisaran. Ia berpamitan dengan Kaisar dan Permaisuri serta Pangeran Ma. Sedangkan Putri Masuksin datang belakangan dengan wajah sembab.la juga memiliki kekaguman yang terpendam pada Ye Chen. Meski ia berusaha memendamnya namun kali ini ia tidak kuasa menangis berpisah dengan Ye Chen. Atas kejadian ini semua keluarga terdiam, namun tidak berlangsung lama hingga akhirnya semua tersadarkan kembali dan membiarkan Ye Chen pamit melanjutkan jalan hidupnya sebagai kultivator. Setelah berpamitan dengan seluruh orang terdekatnya, kini Ye Chen sudah memfokuskan seluruh hati dan pikirannya kembali kepada jalan hidupnya sebagai seorang kultivator. Di usianya yang sudah hampir 31 tahun, Ye Chen sudah semakin dewasa dan cukup menikmati hidup pada tahun-tahun terakhir. La pun sudah meninggalkan garis keturunan dari keluarga Ye. Hal ini juga sangat berarti bagi Ma Sixian yang kini menjadi seorang ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Kebersamaan yang berlangsung cukup lama ini juga telah membuat kemajuan Ye Chen cukup pesat, meski kini ia berada di puncak kultivasi di alam ini namun ia tidak memiliki keyakinan jika hidupnya di alam langit bisa semujur kali ini. Di Sekte Naga Hitam, kini Ye Chen berada di tempat rahasia Sekte Naga Hitam, bersama dengan 7 orang tetua dan seorang ketua sekte mereka berbaris rapi membentuk sebuah formasi yang sebelumnya diajarkan oleh Ye Chen. Kedelapan orang petinggi Sekte Naga Hitam itu membentuk segel tangan secara bersamaan dan menciptakan lingkaran berwarna cerah membentuk susunan formasi khusus yang mengandung kekuatan yang sangat besar. Ye Chen sedikit mengernyitkan dahinya, setelah susunan formasi terbentuk ia mengeluarkan pedangnya dan menembakkan cahaya pedang untuk mendorong inti formasi yang berada di tengahnya. Cahaya keemasan melayang di udara membentuk rangkaian simbol-simbol kuno yang sebelumnya sudah dikuasai Ye Chen. Mulut Ye Chen berkedut seperti merapal mantra, tidak lama kemudian cahaya keemasan tersebut berubah menjadi gelombang yang cukup besar dengan kekuatan daya tarik yang sangat kuat juga. Lingkaran berwarna keemasan setinggi 2 meteran muncul di hadapan Ye Chen yang sedang bersiap. Kalian jagalah wilayah Kekaisaran Ma dan tetap menjadi ujung tombak bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan, ucap Ye Chen sebelum bergegas masuk ke dalam lingkaran portal dimensi. Baik Tuan Muda, jawab kedelapan orang tersebut dengan sungguh-sungguh. Setelah aku melompat masuk, maka kalian harus segera melepas ki kalian dan melepas segel tangan kalian agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, ujar Ye Chen dengan serius. Baik Tuan Muda, jawab para tetua dengan serempak. Tidak lama kemudian Ye Chen yang mengendalikan energi susunan inti formasi memasuki lingkaran cahaya keemasan, segera setelah itu para tetua segera mengikuti arahan yang diberikan oleh Ye Chen sebelumnya. Bam! Sebuah ledakan teredam terdengar di sekitar tanah terlarang, tubuh Ye Chen menghilang bersama untaian simbol-simbol kuno yang ikut hancur bersama pudarnya cahaya yang membungkus tubuh Ye Chen di dalam portal teleportasi. Akibat ledakan tersebut, para tetua segera menyingkir dan menghindar dari getaran kuat yang menghancurkan lokasi tempat rahasia Sekte Naga Hitam. Sangat luar biasa, seru seorang tetua dengan penuh kekaguman. Sepertinya Tuan Muda memang manusia terpilih yang bisa melintasi dimensi kehidupan, tambah yang lainnya. Ya itu benar, bahkan aku menduga jika Tuan Muda Ye adalah jelmaan dewa penghancur yang memang bereinkarnasi di kehidupan fana ini, timpal tetua lagi. Kalian harus merahasiakan hal ini. Tugas kita sekarang adalah menjaga wilayah Kekaisaran Ma dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh membuat Tuan Muda Ye Chen kecewa, aku yakin orang sepertinya akan mudah keluar masuk ke dalam dimensi kehidupan, ucap Yan Weifeng selaku ketua sekte. Ya itu benar, jawab para tetua dengan kompak. Setelah percakapan singkat itu para tetua utama dan ketua sekte Naga Hitam itu akhirnya pergi, kembali ke masing-masing pavilion untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sementara itu Ye Chen yang sudah berada di dalam portal teleportasi memperhatikan gelombang cahaya keemasan semakin menyusut dari kejauhan. Hal ini menandakan Ye Chen sudah mulai berpisah dengan kehidupan di dunianya yang tertutup secara perlahan-lahan, hal yang sudah ia persiapkan dari jauh hari sebelumnya hampir saja goyah jika ia diingatkan kembali dengan istri dan anak-anaknya. Ledakan teredam barusan telah mendorong tubuh Ye Chen seperti terbang di dalam kekosongan. Setelah cahaya keemasan memudar ia tidak merasakan pemandangan lain yang menurut pemikirannya akan terpampang sepanjang jalan perjalanan menuju alam langit. Di pergelangan tangan kirinya, Ye Chen merasakan gelang besi yang merupakan jelmaan pedang naga hitam tampak dingin dan seolah tertidur dengan nyenyak. Aneh, tidak biasanya gelang ini terasa dingin, gumam Ye Chen dengan sedikit heran. Di dalam portal dimensi tubuh Ye Chen masih tampak melayang,
entah berapa lama ia sendiri mulai cemas untuk saat ini. Perjalanan kali ini tidak ada yang bisa ia lihat selain kegelapan, bahkan kali ini Ye Chen tidak dapat mengedarkan persepsi spiritualnya. Bahkan tubuh Ye Chen yang semula ringan kini terasa berat seolah gravitasi meningkat berkali-kali lipat, gelombang kejut pun perlahan mulai ia rasakan seperti kekacauan yang melanda tubuhnya. Gawat, kenapa aku seperti kehilangan kekuatan? Gumam Ye Chen dengan panik. Seluruh tubuh Ye Chen seperti diselimuti oleh arus energi yang semakin kuat, meski ia mulai melihat setitik cahaya putih seolah ditutupi tirai namun tekanan yang ia rasakan juga semakin kuat. Cahaya putih itu makin lama makin besar, membentuk pintu berupa lingkaran cahaya putih yang serupa dengan pintu masuk yang sebelumnya membawa Ye Chen ke tempat ini. Akhirnya tiba, seru Ye Chen dengan penuh semangat, merapatkan tubuhnya ke titik pintu cahaya itu seolah takut kehilangan arah. Pluf! Tubuh Ye Chen pun terlempar ke sebuah alam kehidupan baru, namun pada saat ia menyadarinya sesuatu keanehan terjadi. Siapa pemuda itu? Hah! Konyol! Konyol sekali! Bukankah ia hanya berada di tingkat alam fana? Satu persatu suara asing masuk ke telinganya dan pandangan matanya pun tertuju pada ribuan orang yang kini tengah menatapnya dengan penuh ejekan. Ye Chen melihat ke sekelilingnya dengan jantung berdegup kencang, apa yang ia bayangkan sesuai dugaannya jika ada kehidupan lain di dimensi yang berbeda. Apakah aku sudah berada di tempat guruku berasal? Ye Chen bergumam dengan penuh keheranan. Bab 115. Terjebak situasi rumit. Ye Chen tidak menghiraukan suara-suara sumbang yang sepertinya mengarah kepadanya. Ia juga tidak terlalu peduli dengan atmosfer lapangan yang sepertinya sedang menyelenggarakan sesuatu. Ye Chen sendiri masih berada dalam proses beradaptasi, menstabilkan kekuatannya yang baru saja seperti tercabik-cabik di dalam portal teleportasi. Ye Chen ke alam langit melalui portal teleportasi, tetapi bertepatan dengan itu ia mendarat di lapangan bela diri saat terjadi kompetisi memperebutkan Dewi Shen Yue yang merupakan putri seorang gubernur kota Loyang yang bernama Shen Zhaocheng. Dari sekian banyaknya prajurit atau komandan pasukan keamanan kota Loyang yang hadir, tidak ada satupun dari mereka yang berani unjuk gigi dan berada di atas panggung arena seperti yang Ye Chen lakukan saat ini. Lebih tepatnya mereka tidak berani mempertaruhkan hidupnya demi berhadapan dengan putra Raja Iblis yang baru saja dibangkitkan kembali. 100 tahun yang lalu, Shen Long yang merupakan dewa penghancur bertarung hebat dengan Zhu Xiaofan Iblis pelahap dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Shen Long sendiri merupakan dewa yang ditugaskan untuk mengendalikan benua bawah yang dihuni oleh ratusan juta bangsa iblis dan setan, namun pada kenyataannya kehadiran Shen Long yang menjaga kestabilan tatanan kehidupan itu telah membuat anak Raja Iblis tidak terima. Zhu Xiaofan secara terang-terangan membuat kekacauan dan menantang Shen Long secara terbuka, hingga pertarungan itu meletus dan berlangsung sengit nasib keduanya pun berakhir tragis. Demi mengalahkan Zhu Xiaofan, Shen Long pun menghancurkan dirinya dan menyegel benua bawah agar tidak bisa menemukan jalan menuju benua atas. Kejadian tersebut sangat dramatis, beberapa dewa di benua atas pun tidak dapat membantu Shen Long yang saat itu merupakan dewa terkuat di alam langit. Bahkan Kaisar Langit pun bukan tandingan Shen Long yang memiliki julukan dewa penghancur itu, namun demi menghargai jasa Shen Long didirikanlah sebuah akademi bela diri yang bernama Naga Hitam, sekaligus dipimpin oleh ahli keluarga Shen hingga kini. Karena dari tempat itu pula Shen Long berasal, hingga diharapkan pewaris Shen Long akan muncul dari akademi Naga Hitam tersebut. Di alam langit Ye Chen memiliki ranah alam fana, hal ini dikarenakan Ye Chen belum menyerap ki yang berada di alam langit, sehingga ia menjadi bahan ejekan seluruh orang yang menonton acara pemilihan ksatria pelindung benua atas, tempat di mana ras para dewa tinggal. Bahkan Dewi Shen Yue pun ikut mencibir, ia tidak percaya jika pemuda yang tiba-tiba datang ini berani memasuki arena untuk mengikuti kompetisi. Padahal gubernur kota saat ini sedang mencari kandidat untuk memimpin pasukan ibu kota untuk melawan pasukan iblis yang merupakan bagian dari kelompok iblis pelahap. Di tengah lapangan besar, tampak Ye Chen diam mematung. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi, sambil mengetahui itu semua ia hanya bisa menunggu dengan pasrah. Pada saat ini ia merasakan jika hanya dirinya yang paling lemah di antara ribuan pasang mata yang tengah menatapnya. Ye Chen tidak mengetahui jika tindakannya ini benar-benar akan membuat dirinya berada dalam kesulitan di masa depan. Hal itu dikarenakan Shen Zhaocheng sebagai gubernur kota ingin menjadikan putrinya sebagai hadiah untuk keberanian seseorang yang berani maju untuk memimpin pasukan atau bergerak secara individualis untuk ke daerah perbatasan berhadapan dengan pasukan iblis yang berasal dari benua bawah. Jika tidak ada lagi yang maju dan menantang pemuda tersebut maka ia akan ditentukan sebagai kandidat terpilih. Tiba-tiba terdengar suara keras Shen Zhaocheng memberi pengumuman. Seluruh orang terdiam,
Tidak ada yang berani maju lagi dan menyaksikan Ye Chen sebagai pecundang. Beberapa pejabat kota lainnya menganggap hal ini sebagai lelucon, di mana penguasa kota Loyang mendapatkan menantu seorang sampah. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki tingkat kultivasi alam fana berani maju, jika bukan orang gila maka bisa dikatakan ia hanya orang yang sedang mencari sensasi sebelum ajal menjemputnya. 5, 4, 3, 2, 1, terdengar suara keras Shen Zhaocheng yang berat, kali ini ia harus menebalkan muka di depan ribuan orang. Sebelumnya ia sudah memberikan pengumuman resmi, siapapun yang akan memberanikan diri tampil di tempat ini maka secara otomatis akan ia nikahkan dengan putri sulungnya yang bernama Shen Yue. Sebagai keturunan Tradewa penghancur, klan Shen tampak putus asa atas kondisi yang saat ini sedang kacau balau. Pergerakan pasukan iblis sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan perang berdarah tanpa akhir akan terjadi kembali. Sebagai keturunan dari Shen Long, tentunya Shen Zhaocheng sangat berkeinginan mengembalikan kejayaan yang pernah ditinggalkan oleh Shen Long ratusan tahun yang lalu. Bahkan dalam kepercayaan keluarganya, akan tampil seorang penyelamat penerus dewa penghancur. Anak muda, siapa namamu? Tanya Shen Zhaocheng ke arah Ye Chen. Saya, Ye Chen, jawab Ye Chen dengan tegas. Baiklah, karena kau sudah berada di tempat ini maka aku akan melaksanakan apa yang aku janjikan sebelumnya. Kau juga harus bersiap untuk menjalankan kewajibanmu sebagai prajurit perbatasan untuk menghadapi anak buah Su Xiaofan, ucap gubernur kota Loyang itu dengan tegas. Hah, janji apa? Gumam Ye Chen kebingungan. Pada saat ini terdengar suara gemuruh yang lebih tepatnya mengejek Ye Chen yang dikira hanya memanfaatkan keadaan untuk mendekati wanita secantik Shen Yue yang merupakan bakat muda Akademi Naga Hitam yang sudah berada di ranah alam bumi. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kemampuan Ye Chen saat ini yang masih berada di tingkat dasar, kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh para remaja yang baru belajar berkultivasi. Tingkatan kultivasi di alam langit. Tanda pagar alam fana. Tanda pagar alam roh. Tanda pagar alam jiwa. Tanda pagar alam raja. Tanda pagar alam bumi. Tanda pagar alam langit. Tanda pagar alam suci. Tanda pagar alam setengah dewa. Tanda pagar alam dewa. Masing-masing alam memiliki 3 tingkatan, yaitu awal, menengah dan atas. Setelah mengatakan hal tersebut Gubernur Kota Loyang segera beranjak pergi, ia tidak menyangka akan dipermalukan seperti ini di depan ribuan orang. Bahkan putrinya juga ikut pergi meninggalkan lapangan bela diri untuk kembali ke kediamannya. Ye Chen sendiri segera dibawa pergi, 2 orang penjaga berbadan tegap segera membawa Ye Chen ke kediaman pribadi keluarga Shen yang nampak begitu besar dan rapi terawat. Sementara para penonton yang merupakan sebagian besar adalah prajurit tanding, merasa sangat terhibur dengan kehadiran Ye Chen yang jelas-jelas seperti pecundang akut yang terus diselidiki asal-muasalnya. 3. Ye Chen sendiri masih bingung dengan apa yang terjadi, ia ingin bertanya namun tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Sehingga ia memutuskan untuk mengikuti dari awal hingga akhir apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini kondisi Ye Chen bukan apa-apa jika dibandingkan dengan prajurit biasa sekalipun. Oleh karenanya ia belajar mengalah dan mencoba mengerti sambil terus mencari tahu. Bersambung.